Bang Zuma. Nanti langsung di subscribe saja kalau sudah yang belum ya. Biasanya ada teman-teman itu yang belum. Silakan Bang Zuma. Iya, benar ya teman-teman sekalian. Kita rakyat Indonesia ini, khususnya umat Islam itu kan ada 200 juta lebih umat Islam. 200 juta kan ya. Masa untuk tembus 1 juta berat kali. Padahal kalau kemana-mana Bang Zuma itu, di sini orang cerita Bang Zuma, di sana cerita Bang Zuma, di sini cerita Bang Zuma, di mana-mana cerita Bang Zuma, di masjid, di musola, bahkan di gereja cerita Bang Zuma. Tapi yang subscribe channelnya baru 400.000 orang. Maksudnya kita syukur lah itu ya kan ya. Cuman perbandingannya dengan umat Islam di Indonesia 200 juta itu sangat timpang kali. Jadi kalau bisa di-share selalu, diinformasikan kepada teman-teman keluarga supaya materi-materi di Zulkifli M. Abbas ini bisa diketahui oleh khalayak banyak gitu. Tidak perlu kenal orangnya, kenal di channel aja di TikTok dan juga di YouTube. Tidak perlu ketemu dengan orangnya, nanti kecewa kalau jumpa sama orangnya nanti. Lihat aja di TikTok, lihat aja di YouTube. Karena yang dibutuhkan kan bukan wajahnya, yang dibutuhkan adalah suaranya. Begitu kawan-kawan. Jadi di-share ke teman-teman grup. Kalau ada grup di HP, di-share ke sana, minta di-subscribe, minta ditonton, karena itu sangat bermanfaat. Begitu Mas Eko. Ya, teman-teman jangan lupa ya di-share-share sama teman-teman, keluarga, kerabat, adik, kakak. Itu cepat itu. Kalau teman-teman muslim itu kompak, itu cepat itu. Tersubscribe. Saya yakin cepat. Apalagi kita sekarang ini kan di grup WhatsApp itu banyak grup. Tinggal di-share aja. Ini diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen. Ini YouTube-nya Zulkifli M. Abbas, mohon bantu di-subscribe. Itu cepat itu kalau dipromosi. Mantap Bang Yunus, promosikan di Sudiang, Maros, jadi Ponto, Pangkep semua. Labakang, itu rumah makan itu. Ada juga. Ada kampung juga Labakang. Ada juga kampung Labakang. Ada, kalau tidak salah Pangkep, kalau bukan Pangkep baru. Oh iya, siap Kanda. Iya. Jadi teman-teman dimanapun tempatnya di share ya, di daerah manapun dikenalkan YouTube Bang Zuma. Cukup 1M ya, betul ya 1M. Cukupkan kita 1M dalam tahun ini, itu dapat kita, insya Allah dapat. Kawan-kawan muslim banyak kali woi. Ngapain itu kita subscribe akun-akun YouTube yang nggak jelas, nggak ada faedahnya, nggak bisa menambah wawasan, memperkuat akidah. Ngapain kita subscribe itu? Gitu teman-teman ya. Sambil support, sambil tap-tap layar biar komal kita kuat teman-teman. Dikencangkan dulu tap-tapnya. Iya, termasuk zalim lah kalau misalnya mensubscribe channel-channel yang bukan jadi narasumber. Kita tidak tahu siapa yang punya, tapi yang disajikan di situ Bang Zuma, malah channel itu yang di subscribe. Kalau yang berafiliasi itu ada Mantp, kemudian ada Desa News TV. Yang saya ingatin baru 2 ini yang bekerja sama dengan Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas untuk menjadi menara siar. Yang lain saya belum kayaknya. Begitu teman-teman. Ada satu lagi, tunggu. Saya tanya dulu Ustadz Alip. Tunggu ya. Itu channel yang berafiliasi juga dengan kita. Ini penting untuk saya sampaikan ya kepada teman-teman sekalian. Andromedia. Nah, betul. Jadi channel Andromedia, kemudian Lensa News TV, Men TV TV, yang masuk ke saya
yang izin ke kita maksudnya, yaitu channel-channel yang saya sebutkan tadi. Jadi saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk bisa membesarkan channel-channel tersebut. Iya, jangan lupa teman-teman. Mas Adam, Asbik Channel, ya termasuk Asbik Channel ya. Saya nggak tahu nama channelnya apa, saya cuma diinfokan Mas Adam Asbik Channel. Itu juga channel yang berafiliasi dengan Zulkifli M. Abbas Official. Selain daripada itu seperti Ilham TV, itu kita tidak kenal. Beliau pasang muka, dia pertontonkan debat kita, dia pasang muka di situ seakan-akan dia mendengar kayak moderator, tapi kita nggak tahu orangnya siapa gitu loh. Nggak ada kemudian dia memperlihatkan etikat baik kepada kita untuk mau bekerja sama dalam hal ini untuk membesarkan menara siar terkait dengan materi dakwah apologet. Begitu Iya, ini teman-teman juga sekalian. teman-teman, saya izin juga Gurunda ya sedikit. Ini akun YouTube kami. Ini belum cukup 1000. Kalau cukup 1000 mungkin baru bisa live. Nanti saya sekaligus kalau misalkan di subscribe agak YouTube saya, termasuk YouTube Bang Zuma. Itu kalau saya nanti jalan-jalan ke Pak Bupati, mungkin saya suruh beliau untuk subscribe channel Bang Zuma Zulkifli M. Abbas. Bupati orang kami di sini Gurunda. Alhamdulillah beliau menang waktu itu kan. Nanti Masya Allah. nah, teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Yoga Fandi cukupkan 1000 biar bisa live nanti ini. Nanti kita beli laptop untuk live kan juga. Termasuk channel Bang Zuma Zulkifli M. Abbas itu yang prioritas ya teman-teman. Tahun ini harus kita bisa cukupkan 1M itu. Zulkifli M. Abbas Official. Makasih. Masya Allah. Yuk sambil tap-tap teman-teman Kristen yang mau naik dialog silakan kirim permintaan. Kalau ada teman-teman Kristen yang minimal dasarnya ya, dasar kekristenan tahu. Minimal Kristus itu tahu definisinya. Silahkan naik teman-teman Kristen. Yang Kristen dulu tapi ya, izin kawan-kawan Muslim. Kasih kesempatan yang teman-teman Kristen. Bang Zuma ada yang mau mu'alaf katanya. Masya Allah. Semakin banyak ini yang mu'alaf. Masya Allah. Saya undang sama, oh iya Bang Rostrum ya, saya undang dulu ya. Sama ini teologi sistematika kan deh, yang alumni STT ini mungkin nanti besok malam, besok saya konfirmasi kembali kalau beliau siap ya. Masih Iya. muda ini. Nih, Apa enak. materinya kemarin diminta? Ntar saya cek dulu ya. Teologi sistematika. Tema teologi sistematika. Pembelajaran Enggak, kristologi itu berarti. Namanya kan. Mau jadi dia mau lantik saya jadi dosennya boleh. Apakah Nabi Isa alaihissalam mati atau diangkat ke surga? Kan satu ya. Itu tema yang diangkat. Bahayanya. Apakah Nabi Isa mati atau diangkat ke surga? Ah itu dia. Ih, Gali lubang ini kan. enggak maksudku dia sudah akui Nabi Isa Yesus. Ya bisa jadi kalau seperti itu bisa jadi diakui. Nah ini ada adik kita Yoga Simanjunta. Yoga Imanul Simanjunta. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cakep, jumpa kita di sini. Cantik. Cantik Anda. Apa kau? Siap Bang. Sip Babami. Oh iya Bang. Abah sehat? Alhamdulillah flu. Lagi flu mungkin karena habis Ya biasa apa itu kena angin malam. habis ngawasin ini, lihat orang kerja gerimis gitu kan ya. Akhirnya akhirnya menggigil. Tapi tadi saya sudah minum air mendidih langsung 1 gelas.
Hmm. Itu tadi waktu sinden itu loh, sakit perutku tertawa gurun. Enak kali kalau Bang Zuma sinden ini ya. Alah ajang. Saya gitu dari semua ketika Bang Zuma dialog itu pada saat sinden itu loh. Aduh, ya enak kali kedengaran di sinden ini. Mana kita belajar kan? Gimana belajar kayak gitu? Ya, silakan teman-teman Kristen ya, kalau mau bincang-bincang santai, mau dialog. Si Anu nggak di sini teman-teman, di dalam buku dia. Ada yang Kristen, silakan. Salomon, ini Salomon ini kayaknya dari nama Kristen nih. Coba kita tengok dulu. Bang Salomon, selamat. Halo. Ya, Assalamualaikum. Muslim Kristen bang? Aku Islam, mau nanya sama Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Bang Juma, Bang Juma, Iya. kemarin Abang ngomong katanya minum kopi sama bodrek, aku tiruin, nggak enak rasanya, pusing malah ya. Ya udah bang ya, Bang Salomon. Jawab dulu Kak, Bang, tanggung jawab dulu. Waduh. Masih ada orangnya ini. Kirain sudah COVID ya. Astagfirullah. Terus kemarin kata Bang Andi minum pakai apa? Oli apa? Oli gardan katanya kemarin. Iya. Ya Ren. Kataku guru-guruku ini semuanya kompak kataku kan. Gimana Bang? Tanggung jawab dulu Bang. Masa minum kopi buat Bang Zuma dan abang-abang semua sehat-sehat ya Bang. Amin, makasih bang. Panjang umurnya. Masya Allah, amin. 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 Panjang-panjang umurnya, dibahagiakan semua keluarganya. Amin. Makasih. Di hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Makasih bang ya. Kita Sama ya Bang. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Oh ya ada Olan di bawah. Aduh, ini lengkap ini. Naik Olan. Waduh, bahaya nih. Olan, mana Olan? Silakan naik Olan. Moderator dia di sini mati aja. Olan. Lama kali kita jumpa sama si Olan ini. Olan, adekku sayang, Sinden kan? jangan menangis saat kamu tertawa, dan jangan tertawa saat kamu menangis. Jangan lupa makan malam saat pagi. Olan, anak yang manis, kamu cantik, kamu juga cakep. Kasian. Semoga Olan panjang umur, sehat terus, Amin. dan tetap jatuh cinta kepadaku. Mau ngechat Bang Suma, tapi dia takut. Tidak ngechat, tapi dia rindu. Akhirnya dia tanya pada rumput yang bergoyang. Pertanyaannya, rumput, bom-bom kapan mati? Ayo naikkan konten, kita gaskan tema kita ini, Masya Allah. Yap, baik. Ya, teman-teman di tap-tap layar ya, biar teman kita kuat. Sambil di tap-tap layar, kita cari teman-teman Kristen juga yang mau naik, kirim permintaan. Tema kita, apa gelar penyesat itu? Silakan teman-teman Kristen yang mampu menanggulangi materi ini, yang Kristen silakan kirim permintaan naik. Kami kasih kesempatan.
Ini ada beberapa kursi kosong yang kami siapkan untuk teman-teman Kristen. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 5 kursi kosong. 6. Oke, 6. Baik, siap. 6 kursi kosong ya yang disiapkan. Untuk Kristen, silakan. Kristen semua yang naik. Nah, ini kan Edis, siapa lagi? RK, Mikana, Agatha, siapa lagi? CP, Waduh. satu orang lagi Bom naik kan semua sekaligus. Yang penting mereka kuat pegangan. Silakan. Yang teman-teman Kristen dulu ya, biar diskusi kita teman-teman ya. Kencangkan juga tap-tapnya biar komal kita kuat. Awas salah tekan teman-teman ya. Oh sebentar, saya besarin dulu supaya di tap-tapnya cepat 100k. Biar ada standar kekuatan komal kita ya teman-teman ya. Biar nggak terganggu dialog. Ada moderator beberapa ya, saya sudah buat moderator kan. Nggak mungkin dengan Bang Zuma ya. Jangan sampai ada lagi oten kayak jengkel kali aku tadi itu. Signal nih, aku jadikan Bang Zuma moderator, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan bisa dibuang langsung di tempat sampah orang-orang kayak gitu. Di bawah ada Elang, ada Yoga, ada banyak lah, sudah banyak aku jadikan moderator kawan-kawan yang sering nonton Komal supaya bisa buang. Kalau Bang Zuma perintahkan buang teman-teman yang dibawa, kalau saya misalkan kehilangan jaringan kayak tadi, teman-teman langsung buang, turunkan. Gitu teman-teman. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Biar Komal kita kuat. Silakan teman-teman Kristen dari 555 orang, enggak ada teman Kristen, 1 orang saja untuk dialog. Aduh, mati kita. Aku nggak kuat kalau ada Bang Zuma. Ya udah aku di bawah aja. Enggak apa-apa. Assalamualaikum, Mola. Nggak usah. Waalaikumsalam Bang Zuma, Fandi. Iya nanti. Aduh aku nggak kuat. Enggak aja, mati kita. Bang Zuma langsung ke mute. Siapa aku datang besok. Cemburu kalian kan? Cemburu kan? Iyalah. Olan itu pertama beliau masih muda, cantik, putih, langsing, orang kaya, baik, supel, berbakti kepada orang tua, kemudian ya idola para laki-laki. Tapi sayangnya dia sukanya ke Bang Zuma, bukan ke kalian. Cemburu kalian kan? Benar nggak? Ketawa Yoga. Kenapa kau ketawa Yoga? Olan itu banyak yang jatuh cinta, banyak yang suka, banyak yang kemudian mau sama dia. Dari pendeta, pastor, jemaat biasa, mulai dari tukang ojek sampai tukang hitung duit, itu mau sama Olan. Tapi Olan, maaf ye, Olan maunya sama Bang Zuma. Maafkan aku ya dunia, laki-laki di dunia ini, maaf ya. Kali ini di dunia ini cuma satu laki-laki buat Olan, cuman Bang Zuma. Aduh, hancur. Kalian semua dianggap mama-mama daster. Ini bangkian santan kayak mana lobinya Yoga? Sudah selesai lobinya bangkian santan ini. Alamak, dia tanpa stay minyak. Bagi Yoga dia cuma tanpa stay minyak, mana bisa. Iyalah. Itulah hebatnya ya kan ya. Belum lagi Olan itu jenius, cerdas, pintar. Dan satu lagi kelebihan beliau itu, si Olan, dia sangat penyayang terhadap anak-anaknya. Keren kali. Gila. Kalau Rasmi kan Rasmi itu hantu gunung, mana bisa. Dia penjaga gunung yang orang mendaki sering kesasar, orang mendaki sering kesasar, kemudian orang mendaki sering dengar suara-suara menyeramkan. Nah, itulah dia tuh.
Hantu gunung dia. Yang sering buat gunung longsor, ya, hutan gundul, nah itulah dia. Astagfirullah. Ya silakan teman-teman Kristen ya. Kalau mau naik sudah 600 orang lebih, saya rasa sudah ada teman-teman Kristen nih di bawah yang nyimak. Pastor Romo Pendeta, kami persilahkan. Kami berikan ruang, berikan tempat untuk teman-teman Pastor Romo dan Pendeta untuk berdialog dengan Bang Zuma. Silakan teman-teman Kristen. Di YouTube, ini di YouTube ada yang marah. Kenapa itu Kanda? Dia bilang gini, Olan memang cantik, Olan memang putih, tapi lebih putih Bu Rasmi. Jadi ku jawab, ya Rasmi memang putih, tapi bukan karena memang putih dari lahir, itu karena sudah penuh badannya. Bentar lagi biji mata hitamnya tumbuh panu juga itu. Allahu Akbar. Yaudah yuk, dinaikkan 6 Kristen sekaligus naik. Yap. Silakan teman-teman Kristen ya, ada 6 Ya, kalau mau tema ini silakan kita buka kamera juga boleh. Kalau ada teman-teman mau membahas siapa gelar penyesat itu, karena ini sangat penting. Gelar penyesat ini untuk kita deteksi apakah kita salah jalan atau kita sudah berada pada jalan yang benar, kan gitu. Kalau kita ternyata mengikuti dia yang punya gelar penyesat, nah ini mau sampai kapan kita memperbudak diri? Kan sederhana toh. Kita buka diri loh. Kami Nabi Muhammad, kami pengikut Nabi Muhammad, gelar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mesti harus dari Al-Quran, dari Bible, dari kitabnya orang Yahudi, kita Tanak, ya, Taurat, Nefiim, Ketubim, atau Talmud sekalipun, atau Perjanjian Lama, atau Perjanjian Baru, apakah itu Lukas, Markus, Matius, Petrus, Kisah Para Rasul, Ibrani, Roma, Galatia. Silakan Anda utarakan siapa kemudian gelar penyesat itu. Apakah sampai kepada Nabi kami, Nabi Muhammad? Atau jangan-jangan justru kalian yang mengikuti si penyesat yang bergelar itu. Ini harus kita bahas. Harus kita bahas. Penting untuk kita bahas. Karena kalau yang dikatakan penyesat, dia tidak kenal merek, dia nggak kenal pangkat, dia tidak kenal jabatan, dia tidak kenal warna kulit, tinggi, rendahnya, pendeknya seseorang. Apapun jabatanmu, jenderal kah engkau, panglima kah engkau, gubernur, presiden kah engkau, kalau Anda masuk ke dalam lingkarannya, Anda tersesat. Pasti tersesat. Tak ada kemudian jaminan Anda jenderal, Anda panglima, Anda presiden, Anda apapun itu. Kalau sudah dibalut, udah masuk ke rangkeng, udah masuk ke dalam perangkat si penyesat, maka udahlah hancur lebur kehidupan. Begitu juga sebaliknya. Meskipun Anda tidak berpendidikan, Anda bukanlah orang siapa-siapa, bukanlah seorang tokoh, tapi Anda terbebas karena Anda menggunakan akal sampai tidak terjerumus ke dalam lingkaran si penyesat. Ya alhamdulillah, jannah menunggu. Maka ini sangat penting. Untuk itulah umat Islam ini harus ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menyeru kepada sesama manusia untuk mengajak mereka kepada kebenaran, mengajak mereka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan membiarkan saudara-saudara kita non-muslim untuk terjebak di dalam lingkaran si penyesat. Selama kita masih mampu, sampaikan. Selama masih ada waktu, uraikan. Seperti itu teman-teman. Silakan.
Saudara Panci Bolong. Iya, saudara. Dari sekte mana bang? Silakan. Assalamualaikum Bang Suma dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah wabarakatuh. ini Bang Suma ini fans saya ini dari dulu ini. Masya Allah. Riki Luar Mai, biasa. di mana Ki? Makassar? Saya di di Morowali. Oh, Morowali. Asalnya dari Masamba tapi dia merantau di Morowali. Teman Cari aja rezeki Pak. di Morowali. Di mana Ki di Masamba? Saya di di Palana Purus Malangke masih Baibunta, masih kecamatan Baibunta. Oh begitu. Asli mana Ki? Mora Masamba, Baibunta. Oh, ya. Kami punya kakek, leluhur kami itu dari Malangke, Mas Sangeng. Iya, nenek juga orang Malangke, orang Masangang. Kami dari Petapau. Oh, Iya. saya di Pasangang itu kan masih ada itu masih rumpun Pasangang, Pau, apalagi tuh Petapatiman kan di situ ada 2 tokoh utama di sana dari kerajaan. ya pindahan dulu sebelum Palopor kan dipindahkan kerajaan ke Malangke ke Canduo. Iya. Leluhur kami dari sana, Bang. Makanya keluarga kami masih banyak di daerah Mas Sangeng sana. Begitu. Iya. Saya selalu ini Bang Suma menyimak dengan ilmu-ilmu yang Abang Suma yang dapatkan. Saya menonton setiap hari, hampir 1 tahun sudah lebih 1 tahun saya menonton Abang Suma. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Saya mengikuti terus ini Bang Suma dan teman-teman. Syukur Alhamdulillah. Oke, mungkin begitu aja. Andi, karena kita mau diskusi ini, mau naikkan teman-teman Kristen, izin saya turunkan ya. Terima kasih ya. Oke, Saudara Panci, makasih. Oke. Sehat selalu, Bang. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman, ini izin bantu juga di follow akun Yoga Simanjuntak ini yang kedua teman-teman ya, 700 orang lebih, karena akun dia ini udah tumbang. Yang pertama itu udah hilang permanen. Dibantu juga di follow ya akun Yoga Simanjuntak. Ini Simanjunta itu Simanjunta itu marga. iya betul kan dah. Iya marga bang. Akun Bang Iya, Zuma iya, juga Ya di buat kawan-kawan yang 700 lebih ini follow dulu akunku ya, yang kedua ini. Izin ganda saya naikkan Kang Dito ya, Kanda ya. Boleh. Biar bisa bantu-bantu buka data kali Kang Dito, kan ada laptop beliau. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, Cik Zoga. Adinda, sahabatku, silakan. Ya, saya barusan sudah share yang Bang SS tadi. Iya. Bang Qadarullah malam ini ingin diskusi tipis dulu dengan Abang. Dan Oh, ada siap. jemaat 60 orang yang menanti juga, insya Allah mudah-mudahan hari ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Diundang aja ke sini, Dinda. Siap, sudah saya share Abang dah. Siapa? Apa nama akunnya Kang Dito? SS Kang Dito kayaknya moderator nih di sini. Iya, Pak SS. Tadi udah sempat di Faruk, tapi Siap. beliau kebetulan ada urusan gitu. Siap Kang Dito. Insyaallah dan qadarullah di sini. Tafadhol Bunda. Iya, Masya Allah. Tadi juga saya ada tamu, Dinda. Pas di Paruk juga itu ada tamu juga dari teman-teman organisasi film. Silaturahmi aja sih, menawarkan untuk bikin video YouTube. Mereka mau angkat Bang Suma, biografi dari kecil, dari lahir lah sampai sekarang. Tapi saya pikir-pikir dulu lah sambil bikin sinopsis. Karena enggak ada sih yang menarik mau diceritakan. Tidak ada yang menarik.
biasa aja perjalanan hidup ini. Ayo silakan teman-teman Kristen, mungkin kalau ada yang kompeten, Pastor Romo Pendeta. Izin kawan-kawan Muslim ya, kalau bisa standby dulu, kita naikkan teman-teman Kristen dulu, biar kita bisa dialog. Teman-teman ya, izin kawan-kawan Muslimku terkasih, tersayang. Di mana, di room siapa? Kucang Onyot. Nanti saya coba ini beliau, kalau tidak Momon Domon kan Muslim ya. Memang ribet itu jadi moderator itu. Iya kan dah. Iya, saya berapa kali bikin ini, yang berlomba naik itu justru Muslim. Tadi Guru dah sempat tengok-tengok ada yang mau naik gitu ya. iyalah dek. Kan ini kenapa nih Siti Mumaina, Siti, Nur Samsi, Nur Cahaya, Nur Tia, Udah rasakan kan? Nurul. Dah? Sudah rasakan? Ya, Momon Kristen Muslim, Bang Momon Domon. Oke, mungkin salah tekan ya. Jadi biasanya itu kan itu teman-teman Muslim salah tekan, makanya kalau naik terus Muslim biasa langsung saya turunkan biar cepat karena biasanya salah tekan. Ada yang buat lagu untuk Bang Suma. Apa lagunya? Lagu apa ini? Itu kalau nggak salah dari Akhi Zeus Extrada, member anggota kita juga. Itu beliau memang kreatif membuat lagu-lagu itu. Nah terakhir dia membuat lagunya Bang Zuma Idola gitu, Masya Allah. Oh, di TikTok sudah? Di YouTube juga sudah launching. gitu. Iya, baguslah. Buatkan juga lagu buat Pak Bom Bom. Judulnya Tuhanku adalah anakku, kan gitu. Bagus itu. Kirain Pak Bom Bom jadi labi-labi. Labi-labi. Ya, silakan teman-teman Kristen ya. Ada 1, 2, ada 5 kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen bertarung melawan Bang Zuma. Itu yang dulu, Kang Dito. Itu kan dulu waktu satu si borong-borong itu kampung yoga naik semua di Komal kita itu. Ingat nggak Bang Zuma? Semua dilawan. Semua marga Simanjuntak yang naik. Gara-gara mualafnya yoga kan. Ramai kali Komal, dari siang kita buka sampai malam itu semua dari si borong-borong yang naik. Aduh, Ya, ibu-ibu, banyak ibu-ibu marah-marah. Bapak. Ada yang marah-marah, ada yang aduh. Parah. Nanti kita nantikan lagi ya. Mudah-mudahan itu akan terjadi lagi. Kebetulan saya tengok ini ada orang Katolik yang senang kali belajar tentang Islam. Semoga beliau juga dapat hidayah adik kita itu ya. Amin. Ya, silakan teman-teman Kristen yang Kristen dulu ya. Kita kasih kesempatan untuk naik. Kalau bisa kawan-kawan Muslim standby dulu, jangan kirim permintaan, usahakan jangan tekan permintaan. Kita kasih teman-teman Kristen kesempatan untuk belajar, untuk tahu ternyata di dalam Bible itu ada pilar penyesat, ada penyesat di dalam Bible, teman-teman Kristen. Dan teman-teman Kristen tidak usah takut ya kalau mau naik diskusi dengan Bang Zuma, santai aja. Dari 8 lebih. Iya, Fandi, aku mau pengakuan dosa dulu ini kabar. Silakan. Jadi izin Bang Zuma, Bangku, maaf ini adiknya ini terlalu nakal ya. 2-3 hari yang lalu saya obrak-abrik oten-oten, langsung saya serang pakai Matius 15. Jadi karena mereka monolog, mereka ngajar-ngajari tentang Quran yang nggak semestinya dan Nabi Muhammad seperti apa. Jadi
Kalau mau diskusi di sana tidak akan menjadi diskusi. Jadi saya langsung gas-gas saja. Kalian memang Bani Aji ya. Bilang gitu. Jadi responnya gimana mereka itu? Responnya marah-marah semua. Diblok, ditendang, diturunin sampai CP Bang Zuma. Dia bilang ke saya diancam, cari tahu tempatnya si Dito ini, nanti saya jamin 2 hari akan hilang orang itu. Saya tunggu di gedung sate, kita makan sate bareng. Ngancam, beraninya cuman ngancam. Iya. Pas didatangin dia yang hilang duluan. Terus si PC The King itu memang hujatnya luar biasa. Kemudian semua Komal Kristen yang menghujat ya. Kalau saya lihat Komal Kristen yang memang lagi sharing, memang lagi diskusi baik-baik, saya nggak masuk. Tapi kalau yang sudah nampilin Al-Quran dibaca terjemahan, saya masuk abang dah. Jadi kalau misalnya dianggap salah dari barisan Apologet Islam Indonesia, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enggak lah dek, selama itu masih ranah perjuangan, silakan aja, nggak apa-apa, kita dukung. Masya Allah, berarti diizinkan. Allahu Akbar, takbir Allahu teman-teman. Akbar, Allahu Akbar. Ya kita gas-gas besok lanjut. Oke, teman-teman Kristen silakan. Apa kurang keras temanya? Teman-teman Kristen ini kayaknya kurang keras. Waktu kita buka tema Nabi palsu itu banyak kali yang antri. Entah kenapa kayak gitu mereka itu. Ya sudah diganti aja, mungkin itu lebih bagus. Ya siap, baik. Saya ganti dulu nanti kan bisa kondisional. Siapa Nabi palsu, nanti bisa kondisional temanya. Bisa berubah. Tergantung kebutuhan teman-teman Kristen, kemampuan teman-teman Kristen untuk dialog ya. Silakan ya teman-teman ya. Teman-teman Kristen nanti dilihat kemampuannya. Kalau kemampuannya cuman jemaat tahunan, mohon maaf, tema dasar aja dulu ya. Kalau ada dari sarjana teologi STT itu lebih bagus, biar kita bisa up temanya, lebih kuat lagi temanya. Pendeta, pastor maupun romo silakan. Izin kawan-kawan muslim standby dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah takut, kirim permintaan. Biasanya kalau kita buka begini teman-teman itu langsung kau Joma naik begitu. Biasanya kayak gitu. Suruh yoga bersaksi dulu lah. Oh iya betul. Yoga Murito. Iya, yoga Iya, bernarasi dulu monitor, yoga. Bang. Pancing, iya, pancing jin, Iya. setan-setan Boleh, keluar. boleh. Silakan. Iya. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat ini ya, buat berpenyebab zombie. Ya, mat hidup datanglah kalian ke sini gitu loh. Semoga kalian dapat tersadarkan. Berat bah. Singkat padat memanaskan. Silakan teman-teman Kristen ya. Yang Kristen dulu tapi ya teman-teman ya. Izin. Ini banyak teman-teman muslim salah tekan kali ya. Pada pengen naik semua nih. Enggak, yang muslim izin, yang muslim enggak dinaikkan ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Kalau tertekan naik, silakan langsung turun kembali. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ingat, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini ada Pendi Duha. Ini Kristen atau Muslim Bang Pendi? Bang Pendi. Oke, panggilan terakhir Bang Pendi, Kristen atau Muslim? Baik, cepat ya, kita harus cepat ya teman-teman ya. Biar teman-teman Kristen itu naik. Silakan. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau dialog, yang punya kapasitas, silakan kirim permintaan. Minimal dasar itu tahu. Minimal dasar Kristus itu tahu apa definisinya. Apa arti Kristus. Kalau nggak tahu juga silakan naik bertanya aja ya teman-teman Kristen ya. Izin yang Kristen.
Ini kawan-kawan muslim kali tertekan ya. Silakan teman-teman Kristen. Awas jangan sampai kirim permintaan terus dinaikkan. Ternyata muslim. Hati-hati teman-teman yang muslim ya. Ya boleh juga sih. Lu Firis Kristen muslim? Gimana bang? Kristen atau muslim nih? Oh, oke. Berarti muslim salah tekan ya. Hati-hati teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen, sudah 900 orang lebih. Ngomonglah yoga, pancing lah dulu. Cerita dulu kenapa kau sampai di raba-raba pendeta waktu itu, si bara-bara. Ingat kan kau waktu di raba-raba sama pendeta waktu itu? Cerita lagi itu. Ya kalau drama tidak. Cuma saat itu mungkin waktu itu kami ada acara di rumah gitu kan. Nah, jadi saya antarin dia pakai mobil gitu. Ketika kau antarin itu menjelajah tangannya 5 jari ini ke pahaku. Aku bilang, Pak ngapain? Aku bilang. Ketika kayak gitu. Ngapain? Aku bilang. Udah janganlah kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Nah, jadi buat penyembah mayat hidup, datanglah kalian di sini. Kebetulan di sini ada Bang Zuma gitu. Siapa tahu kalau mau diskusi, silahkan naik di sini gitu loh. Tenang itu, nggak akan bayar deh kalian naik di room ini gitu loh, gratis kok. Gimana itu bang? Ya gitulah. Naik. Bagus lah itu. Ngeri kali pendeta itu ya. Ini cuma gitu aja. Kalau saya dulu waktu gunting rambut kan, nah itu yang begitu kan, makhluk begitu kan, dia langsung pegang itu kan, langsung saya tinju mukanya. Kalau saya begitu. Ya ngeri kali Kang Dito ini. Iya kan ada tuh cukur rambut yang kelihatannya laki-laki tapi padahal yang gimana gitu kan. Oh iya betul. Udah nggak pernah lagi udah ke situ. Oh gitu. Langsung tonjok. Waduh Jangan ngeri kali. Itu jangan. Oke ini kita naikkan lagi ya. Mungkin ada teman-teman Kristen ini yang minta naik. Coba Bang Hendra Kristen atau Muslim? Bang Hendra, Kristen atau Muslim? Pikachu Kristen atau Muslim? Jangan di mute kalau naik, jangan mute ya. Mas Wi Kristen atau Muslim? Oke, yang mute langsung diturunkan ya teman-teman. Mohon maaf. Mas Wi ini Kristen atau Muslim? Hendra Kristen atau Muslim? Oke, dibawa ya teman-teman ya. Kalau Anda menjawab, biar cepat kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Saya cek akunnya sudah nggak online lagi. Ya mudah-mudahan tetap beliau mencari. Intinya pesan terakhir tadi, kalau bisa saya mau diskusi tipis-tipis biar kelompok saya nanti sebenarnya sudah meyakini Islam. Tolong diatur nanti naiknya 5 orang. Oke, baik. 5 orang boleh Kang Dito. Siap. Sekarang ini malam ini ya. Tadi bilangnya begitu, ini sudah tidak online lagi. Katanya di tempatnya Kucang. Ya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan qadarullah ya. Insya Allah Pak SS. Tadi sempat diskusi tipis sama saya. Poinnya bahwa beliau sudah tidak percaya sama pendeta. Merasa ditipu bayar perpuluhan. Dan mereka membuat kelompok untuk menyaksikan debat kita, para apologet Islam Indonesia, terutama Abang kita, Bang Zuma sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Jadi beliau ingin diskusi tipis sebelum bersyahadat. Secara tadi juga saya tanyakan, sudah siap untuk syahadat hari ini Pak? Siap. Ya baru Fandi kan sempat menyimak kan, Ya, di kopal saya saja gitu. Ya.
Tapi mudah-mudahan memang qadarullah malam ini ya, kita tidak paksakan. Yang jelas masih ada umur, kita sama-sama mendoakan beliau Amin, amin. dipanjangkan umurnya. Karena kelihatannya memang berkomunitas. Jadi yang melihat ceramah-ceramah pendeta karena ulah kita, ya, apalagi Islam Indonesia, ini membukakan pola berpikir mereka, membuka akal pikiran mereka, bahwa di luar Kristen sendiri yang dinarasikan oleh pendeta sangat jauh berbeda dengan kita. Takbir, Allahu Akbar. Kita hanya membacakan apa yang tertulis, apalagi materi-materi Bang Zuma, Masya Allah, itu banyak orang yang tergugah akalnya kembali. Betul ya Yoga ya? Itu aja, mudah-mudahan kau terima. Ya, Lilia Kristen atau Muslim? Lilia ini sudah di atas Komal. Anda sudah naik di atas Kristen atau Muslim? Oke. Silakan teman-teman Kristen, kita sembari menunggu kawan-kawan kita yang 5 orang itu ya, 5 orang yang akan dinaikkan insya Allah. Kita mencari juga teman-teman Kristen yang punya kapasitas yang bisa dialog ya, teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan aja. Nanti kita naikkan teman-teman Kristen. Kalau ada yang punya kapasitas, entah itu pastor pendeta Romo atau sarjana teologi lulusan STT, silakan. Yang Kristen tapi ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang Muslim standby di bawah. Izin kawan-kawan Muslim ya. Kalau kawan-kawan Muslim itu biasanya nggak dinaikkan kalau kita lagi cari teman-teman Kristen untuk dialog. Jadi sekali lagi Fandi Ahmad 03 tadi itu ada kesalahan dalam apa ya namanya ya, itu signalnya hilang tadi waktu kita lagi live, makanya terjeda live saya, tiba-tiba signal hilang, jadi nggak bisa diturunkan itu oten-oten yang ngomong terus itu, nggak tahu siapa itu orang tadi. Silakan teman-teman Kristen, itu bukan kesalahan dari yang disengaja ya, tapi tidak disengaja itu. Silakan teman-teman Kristen standby, yang standby di bawah kalau mau naik dialog kirim permintaan. Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut ya. Yang teman-teman Kristen, adik Breta mungkin yang dari Katolik juga ini kalau mau naik silakan. Adik Breta, ada yang mau ditanyakan kali? Silakan kirim permintaan. Nah ini ada Budi Jogja, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum, mohon maaf kepencet turun lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kepencet biar supaya kita tidak naikkan, jangan sampai kita kira Kristen padahal kawan-kawan Muslim. Standby dulu teman-teman ya. Ya bisa prolog dulu kalau Bang Zuma mau prolog, boleh Bang Zuma. Kalau mau ngaji juga enak ini, kalau ngaji lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 ada teguran keras kepada orang-orang kafir yang berkata bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia yang keluar dari kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Wa qala al masihu ya bani Israel. Allah memberikan informasi kemudian kepada kita bahwa oknum yang mereka sangkakan Tuhan datang, mati, bangkit, itu justru berseru kepada Bani Israel kaumnya. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah yang jadi permasalahan uniknya Al-Quran adalah ketika Al-Quran kemudian memberikan satu sinyalemen kepada kita manusia berakal ini. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Ini terkait dengan iblis.
Maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Kata Al-Quran, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu bekerja? Iblis itu bekerja kepada para pendusta. Nah ini poinnya itu di situ. Kalau kita melihat dari skala pengajaran Islam dalam proses belajar mengajar Al-Quran, hadits, ilmu fikih, ilmu apapun itu yang terkait dalam disiplin ilmu Islam, maka tatanan yang digunakan kemudian oleh para guru adalah manajemen akal, manajemen wahyu. Ini tidak bisa kemudian dipisahkan. Dan cakupan dari kedua elemen ini menghasilkan sebuah fakta real yang tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah kebohongan atau dusta terkait dengan Allah. Orang Kristen pun kalau ditanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu satu? Mereka mengatakan, iya, Allah itu satu. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu tempat segala-galanya bergantung? Dia mengatakan, iya, kami percaya. Apakah kamu percaya Tuhan itu tidak diperanakan, tidak bersisila, tidak diperanakan manusia? Mereka juga mengatakan, ya tidak. Apakah Tuhan itu tidak ada yang setara dengannya? Mereka pun mengatakan iya. Dengan kata lain, mereka mengiyakan keabsahan, keabsolutan kebenaran secara hakiki dalam pengajaran Islam. Nah, mari kita ambil kemudian pola terbaliknya. Mohon anak-anak saya di bawah, adik-adik saya yang ada di YouTube juga perhatikan. Kita belajar sederhana di dalam mencari keabsahan Al-Quran berdasarkan dengan wahyu, akal dan juga fakta real di tengah-tengah kehidupan kita manusia yang serba digital. Kita lihat di dalam surah Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mungkin Ananda Yoga bisa membacakan daripada nguap terus dari tadi. Coba dibacakan dulu Filipi 2. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. B2 nomor 7, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini kalau sudah masuk di Islam, begitu disebut langsung dibaca. Jangan dicari lagi. Iya, karena kan ini kan. Jaringan kulelit batu. Oh, berarti tidak dihafal. Dihafal itu materi-materi, iya, materi-materi baku untuk kristologi itu dihafal. Ayat-ayat Al-Quran yang materi-materi baku tentang persinggungan lintas agama itu dihafal. Saya sering mengulang kok ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan itu adalah ayat yang saya teliti yang terkait dengan persinggungan materi perbandingan agama. Silakan. Sambil dicari udah dapat. Kebetulan ada Lufiris. Kalau Lufiris adek mau naik silakan. Beliau dari Buddha kan, agama Buddha, mau tahu tanya tentang Islam kali. Silakan dek Yoga. Yang Belum ini ya bisa. kan, Dek? Yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, coba dibaca, coba. Walaupun dalam rupa Theos, dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nomor 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dengarkan kerangkanya. Di terjemahan Lembaga Bible Indonesia tertulis yang mengosongkan diri di situ siapa? Allah. Ya. Di situ dikatakan oleh fitnah mereka, Allah mengosongkan diri, Allah tidak mempertahankan kemudian kemahaannya. Betul ya? Betul kan dah? Yang menjadi manusia kemudian siapa? Menurut mereka. Iya, menurut mereka yang menjadi manusia kemudian siapa? Firman Yesus. Oh, bukan. Tadi yang udah dibaca pun. Oh, bab Tuhan. Theos. Iya, sebut aja sesuai dengan artinya, sesuai dengan pelecehan mereka terhadap Tuhan kita. Yang menjadi manusia itu siapa? Allah.
Allah. Jadi menurut fitnah, pelecehan dan kekurang ajaran mereka yang menjadi manusia itu adalah Allah. Allah yang maha kuasa, maha perkasa seketika hilang, mengosongkan kemudian hakikat ketuhanannya dan menjadi manusia. Betul? Betul kan dah? Di mana implementasi penguatan Al-Quran? Hal unabbiukum alaman tanazzal sayatin. Kita lihat. Jadi Allah menurut fitnahan mereka mengosongkan ketuhanannya lalu merendahkan diri menjadi manusia. Jadi status manusia di sini sudah bukan Allah kan? Betul? Betul ya? Ya, karena sifat Asmaul Husna yang ada pada diri Allah itu seketika lenyap, berubah menjadi makhluk. Nah, coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, 24, Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Kisah Para Rasul 3, 15, Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Apa yang tertulis di sana? Saya kasih salah satunya. Coba Dinda Fandi baca Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yap. 232. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tadi Allah jadi manusia. Betul. Allah mengosongkan diri. Allah kemudian tidak mempertahankan ketuhanannya. Setelah dia jadi manusia, mati. Yang membangkitkan siapa? Allah. Loh. Iya, ya. Kok Tadi yang jadi manusia siapa? Tuhan katanya? Allah. Terus ada berapa Tuhan? Wah. Inilah implementasi Al-Quran ini. Makanya Al-Quran memerintahkan kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita diminta kesempatan itu ada kepada kita dan ruang itu ada kepada mereka. Umat Islam berkesempatan memberikan pencerahan ketika mereka membuka ruang untuk dicerahkan. Paham ya? Pencipta langit dan bumi menurut konsep mereka, sepandai-pandainya lidah mereka melilit di tiang listrik sampai di ujung atas, itu akan selalu mereka berujung kepada pemahaman Tuhan itu satu. Dan yang satu itu menjadi manusia. Dan yang menjadi manusia itu adalah Allah menurut mereka. Menurut penghinaan, penistaan mereka terhadap Tuhan umat Islam. Jadi Allah nuzul mengosongkan Asmaul Husna yang ada pada dirinya, lalu kemudian menjadi makhluk, menjadi hamba, setara dengan hamba, bahkan taat sampai mati. Sekarang permasalahannya, ketika Allah itu cuma satu-satunya hakikat, tak ada yang lain, menjadi manusia dia, siapa yang membangkitkan kemudian sementara dia sudah mengosongkan diri? Yang membangkitkannya siapa? Allah. Ini lawak-lawak enggak yang kayak gitu? Lawak. Nah, inilah yang Al-Quran sebutkan. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang Al-Quran sampaikan itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Itu bisa terjadi bagi orang yang berakal. Ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh konsep kemanusiaan. Pri kemanusiaan kita tak sanggup untuk menerima itu, kecuali pri kebinatangan. Tak bisa diterima, nggak boleh diterima oleh akal. Itu tidak bisa dibenarkan oleh akal manusia. Kemanusiaan kita menolak. Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Layak kok membangkitkan siapa, Cak Ayu? Long tadi yang menghidupkan dan yang mematikan sudah mengosongkan diri. Kehilangan sifat menghidupkan, kehilangan sifat mematikan. Ulangan 39 nomor 32. Sudah sirna kemudian setelah dia mengosongkan diri. Setelah dia mengosongkan diri, setelah dia kemudian menyetarakan dirinya dengan makhluk, maka sifat menghidupkan itu hilang, lenyap seketika.
Lalu manusia berakal mana yang mau ditipu? Dengan mengatakan bahwa Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Maksudnya apa ini? Apa ini? Kami yang berakal tak mampu menerima ini. Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu. Loh kok tiba-tiba jadi hamba dan kok tiba-tiba menjadi utusan lagi, Cak Ayu? Tadi katanya Allah sendiri yang turun jadi manusia, mengosongkan diri, tidak mempertahankan dirinya. Kemudian sekarang kok dituliskan, bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Kok hambanya siapa? Hambanya siapa? Bukankah tadi dia sendiri yang menjadi hamba, kok dia punya majikan lagi? Lalu kemudian mengutusnya kepada kamu. Loh siapa pula yang mengutusnya? Kan dia sendiri yang datang. Inilah yang kemudian sulit diterima oleh akal sehat manusia. Maka kebanyakan dari saudara-saudara kita yang non-muslim, yang mendengarkan pemaparan materi-materi kristologi yang kita sampaikan kepada mereka, alhamdulillah cenderung hati mereka yang tadinya gelap, ya, telinga mereka yang tadinya kemudian tuli, mata mereka yang tadinya buta, sedikit demi sedikit berfungsi. Karena mereka menggunakan akal mencerna penyampaian kita. Kita memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu kemudian kita berikan kepada mereka sebagai suplai pengetahuan agar mereka itu tercerahkan untuk memahami isi Bible itu sendiri. Sama ketika ada orang mengatakan begini, Bang, ini potensi ada bahwa si Fulan itu melakukan sesuatu tindakan penistaan misalnya. Kita laporkanlah kepada kuasa hukum. Kok kenapa kamu merasa ini kamu dinistakan? Iya bang, karena saya kan punya tompel di belakang kepala, di belakang leher. Tompel saya besar. Terus orang ini mempublish dengan menghina-hina saya. Apa katanya? Katanya dia mengatakan orang yang tompel itu ya orang kena kutuk segala macam. Orang yang ada tompelnya itu orang sial. Ya saya tersinggung lah sebagai orang yang punya tompel. Nah terus orang mengatakan lah itu kan bukan kamu yang dimaksud di sini. Tapi kan saya punya tompel pak. Artinya orang yang pakar tentang hukum lebih tahu daripada dia yang punya tompel. Dengan kata lain, jangan salahkan umat Islam yang belajar tentang Bible lebih paham dan lebih tahu daripada orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen pemilik kitab tapi mereka nggak pernah baca. Sedangkan kita bersakit-sakit, berlapar-lapar, berngantuk-ngantuk mempelajari Bible itu. Apa yang kita pakai? Filter akal. Seperti temuan saya ini baru-baru yang saya barusan sampaikan. Ternyata Tuhan jadi manusia. Tuhan satu. Tuhan yang satu ini jadi manusia. Mengosongkan diri. Kalau dia mengosongkan diri berarti segala kodrat keilahian yang ada pada dirinya itu seketika lenyap. Dia tak mampu lagi menghidupkan. Apa fakta realnya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jauh daripada itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jauh lebih daripada itu, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh. Terus relevansi daripada semua tuntutan itu apa? Dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia tidak berdaya. Kenapa dia berdoa? Karena dia punya kelemahan. Kenapa dia berdoa? Karena dia tidak sempurna. Kenapa dia berdoa? Karena dia bukan pada taraf yang memenuhi, tapi dia pada taraf yang ingin terpenuhi. Artinya apa? Artinya apa? Salah ketika ada orang memahami bahwasanya pencipta langit dan bumi datang ke bumi ini untuk menjadi makhluk. Salah itu. Sampai muncul konsep Tritunggal, Trinitas, keliru itu. Kenapa? Saling bertabrakan. Makanya Al-Quran mengatakan apa kepada kita? Kita ini bangga sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah.
Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na li jahannam katsira. Dan sungguh aku Allah akan memenuhi banyak dalam nerakaku, kata Allah, minal jin wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan kelompok jin dan kelompok manusia. Orang berakal akan bertanya, supaya mendeteksi dirinya sendiri, bercermin kepada diri sendiri. Pola apa yang kemudian menyebabkan neraka itu banyak diisi oleh manusia? Apa sebabnya? Apa kemudian pencetusnya? Kenapa neraka itu penuh dengan manusia? Termasuk saya dong. Kenapa nggak binatang aja dengan tumbuhan sih? Kenapa harus manusia? Al-Quran menguraikan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Oh, ternyata Allah menciptakan manusia dengan hati, tetapi mereka tidak mempergunakan hati itu untuk kemudian memahami ayat-ayat Allah. Itu kata Allah. Manusia memenuhi neraka disebabkan mereka kemudian memiliki hati, qalbu. Tetapi hati ini sesuatu yang sangat sensitif pada diri manusia ini, tidak digunakannya untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau hal-hal yang lain sensitif, orang bersin tersinggung, orang kemudian meludah tersinggung, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit marah, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit marah. Tapi ketika Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, hatinya baik-baik aja, nggak tersinggung. Ketika Bible mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami bermujizat, bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Saat itu juga aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enggak, hatinya tetap kekeh, hatinya tetap kuat kok, tetap aja dia menyembah kepada Yesus, tetap aja dia bermujizat, tetap aja dia mengusir, tetap aja dia kemudian bernubuat pakai nama Yesus, enggak peduli dia. Inilah yang Al-Quran katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, kata Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Aku penuhi, wajar, 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 sangat wajar. Aku dukung Allah, wajar. Mereka punya hati, mereka bisa membedakan kemudian baik dan benar. Tetapi kemudian mereka tidak menggunakan hati itu untuk membaca keadaan. Dalil-dalil dalam kitabnya mereka, dari kitab Al-Quran, mereka nggak pakai hati. Mereka hanya menggunakan doktrin dan dogma. Wajar ketika neraka itu dipenuhi oleh orang-orang, oleh manusia-manusia yang bahlul, yang tidak menggunakan hatinya. Itu yang pertama. Lalu kemudian Allah mengatakan, walahum a'yun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, tapi mata itu tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia melihat alam semesta ini begitu sempurna. Bahkan dia melihat diri mereka itu begitu cantik, begitu anggun. Organ tubuhnya tersusun begitu rapi. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya dirasakan begitu nyaman, begitu sempurna. Tapi mata buta untuk melihat itu. Seakan-akan dialah pemilik dunia ini. Seakan-akan dia mengatakan bahwasanya Tuhan saya yang datang ke dunia ini. Sudahnya jelas-jelas ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin pakaiannya, digantung, ditombak. Nyata mereka melihat itu. Terus kemudian matanya melihat gambar di dinding. Ada orang yang rambutnya gondrong, kemudian seperti bule. Dia nggak mikir gitu loh.
Apa betul ini sosok Tuhan? Sosok seperti ini, ketika dia dipanggil, diseru dari belakang, dia tidak akan tahu siapa yang memanggilnya tanpa dia harus menoleh ke belakang. Lalu bagaimana kalau kemudian lehernya kena encok? Nggak bisa tahu siapa yang di belakang. Lalu bagaimana kalau yang di belakang itu berteriak ada di balik tembok? Dia nggak tahu juga. Ini yang kata Allah, walahum ayun la yubsiruna biha. Dia punya mata untuk melihat, tapi dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan mata tersebut. Lalu kata Allah, walahum bagi mereka azanul la yasma'una biha. Ada kuping, ada telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Siang malam diberkati dunia ini oleh adanya toa, oleh adanya masjid-masjid. Bagaimana masjid menyuarakan kemudian Al-Quranul Karim. Tapi apakah kemudian kuping mereka itu peka? Enggak. Mereka lebih peka ketika dikatakan kepada mereka, lalu dia datang di atas muka bumi ini mempersembahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Mereka lebih peka yang kayak begitu. Dengan kasihnya, habis itu mereka dipimpin, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan pula untuk Tuhan. Jadi ini yang dikatakan oleh Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mendengarkan. Aku mendukung neraka itu penuh dengan manusia-manusia laknat seperti ini. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau hewan ternak kita numpuk nih, ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada kucing, ada tikus, kita susun. Mulai dari timur sampai ke barat. Semua binatang kita susun. Habis itu kita kasih makan mereka, kenyang-kenyang kan binatangnya. Terus kita ajarin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kita ajarin hewan itu sampai 20 tahun. Tak ada di antara mereka yang bisa paham. Kita bangga punya saudara kan. Oh ini manusia nih, saudara kita ini. Disimpanlah dia di tengah-tengah situ. Kita bariskan mereka kemudian. Kita tanya. 1 Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan. Kamu tolak? Tolak dong. Tuhan itu 1, ya. Tuhan Bapa, Anda percaya? Ya. Tuhan Anak, Anda juga percaya? Ya. Tuhan Roh Kudus, Anda juga percaya? Iya. Ada berapa Tuhan? 1 katanya. Tuhan Bapa di mana? Di langit. Tuhan Anak di mana? Di bumi. Roh Kudus antara keduanya. Ada berapa Tuhan? 1. 1 Bapa ditambah 1 Anak ditambah 1 Roh Kudus ada berapa? 1. Inilah yang Al-Quran katakan, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka manusia yang memenuhi neraka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya kalau kucing, balau, tikus, padale kemudian ditanya seperti itu wajar. Oh dia binatang, wajar, dia nggak tahu. Ini ada manusia sok pintar, paling hebat, ngaku anak-anak Tuhan, ditanya berapa Tuhan lu? 1. Coba Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ada berapa Tuhan? 1. Ini yang Al-Quran katakan. Lalu Allah menegaskan apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Hei saudaraku, kami tidak ingin kalian lengah. Maka kami hadir. Kami hadir. Di tengah-tengah kalian kami ada. Sebagai penolong kalian menuju kepada jalan keselamatan. Ayo bangkit. Tanggalkan kemudian orang-orang, tinggalkan mereka yang mengajak kalian masuk ke dalam neraka dengan janji-janji yang mengenakkan tapi tidak rasional, menyalahi konsep kemanusiaan. Tinggalkan mereka, tinggalkan, majulah menuju kepada kemenangan.
Jangan Anda tinggal kemudian pada tempat yang mengajarkan kalian lebih dungu daripada seekor cicak. Jangan. Kenapa? Karena kata Al-Quran, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Neraka akan dipenuhi oleh golongan manusia. Disebabkan karena 3 hal. Yang tadi punya hati, punya mata, punya telinga, tapi semuanya tidak digunakan pada tempat semestinya untuk memahami tentang kebesaran Allah. Ada lagi yang lucu. Bang Suma, Tuhanmu itu nggak maha kuasa, Bang. Kenapa bisa? Karena Tuhanmu nggak bisa jadi manusia. Jadi kalau Tuhan maha kuasa itu bisa jadi apa saja? Oh iya dong. Lantas saya tanya, jadi Tuhanmu bisa jadi setan? Langsung pingsan dia. Dibilangnya, oh ya enggak lah. Loh. Katanya maha kuasa itu bisa jadi apa saja. Jadi Tuhan lu bisa jadi setan juga. Bingung langsung dia. Mau bilang tidak, takut jilat ludah sendiri. Mau bilang iya, dia takut yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhannya. Ngeri kan? Takut yang datang kepada Yesus di Markus 5 itu adalah Tuhannya yang merasuki. Nah, inilah saudara-saudara sekalian perlunya berakal sehat. Yesus pun mengatakan di dalam kitab Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Karena hanya dengan akal lah kemudian manusia bisa kembali kepada Tuhan yang benar. Saya kira begitu kuliah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Jumat sore kita masih ada kesempatan sebelum kita masuk mid semester. Dan anak-anak yang nanti nilainya D bisa mengulang di tahun depan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Masya Allah, terima kasih Kanda ilmunya, Masya Allah. Ini sudah kucatat juga ini Kanda. Baik, Kang Dito silakan Kang Dito. Tim-timnya Kang Dito. Ya, Mohon izin bersin 3 kali ya. Siap Kanda. Iya, gitu. Siap. Saya ucapkan selamat malam. Selamat datang sugeng rawuh rencang-rencangipun Bapak SS sing wonten di bawah, silakan naik. Monggo apabila ada banyak pertanyaan silakan. Dan informasi dari Pak SS, 6 orang sudah mu'alaf di masjid. Itu informasinya, insya Allah saudara dari temannya Pak SS, silakan naik ke atas, tanyakan semuanya sepuasnya, atau mau dialog tipis-tipis, monggo silakan naik ke atas. Baik, izin Kang Dito, saya sapa dulu yang 2 ini, Casanova sama Pak Kuwaiti. Ini Kristen atau Muslim nih? Tim SS bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang Muslim langsung saya turunkan. Pak Kuwaiti ini Kristen atau Muslim? Pak Kuwaiti dibuka mute-nya. Oke, silakan Kang Dito. Ada 4 kursi. Olan, assalamualaikum Olan. Ini ada mu'alaf 2 ya. Izin Bang Zuma nggak apa-apa ya Bang Zuma ya, ada mu'alaf 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya di mute dulu ya Dek Olan ya. Kebetulan ada kawan-kawan pendeta ini, rombongan pendeta yang mau dialog bincang-bincang santai dengan Bang Zuma. Kang Dito suruh aja teman-temannya naik 4 orang dulu ya, 4 dulu ya. Kang Dito. Ya, silakan apakah yang request ya Pak Sipil, Pak Vito, ini teman-temannya Pak SS atau bukan? Atau kita naikin aja lah ya, kita konfirmasi ya. Oh ya udah, kalau apa saya turunnya dulu ya. Enggak apa-apa, di sini aja. Ya, selamat malam. Noise, Pak. Gini aja Kang Dito, coba Bang SS aja dinaikkan biar ditahu siapa teman-temannya, nama-nama akunnya apa. Biar nggak berisik kayak gini. Kang Dito, monitor Kang Dito. Pak SS naik aja, nanti timnya dilihat siapa yang akunnya apa gitu. Ya, komunikasinya mereka di belakang layar. Monggo Pak SS kula aturi tindak wonten nginggil
menawi wonten rencang-rencange saged dialog menawi jenengan boten purun. Silakan. Oh enak ya bahasa halus sih. Bahasa Jawa. Bang Zuma nggak ngerti itu Bang Zuma nggak ngerti. Semangat kali kuro Kang Dito. Oh ngerti Bang Zuma. Nanti nyinden dia habis kau. Nyinden itu. Oke 5 orang ya. Oke baik kita 1 2 3 4 5. Silakan teman-teman tim dari Pak SS kirim permintaan biar kita tahu siapa. Naik Nyimak aja mawon nah itu nyimak mawon akunnya boten saged dijambak. Anu rencangipun suruh tenginggil Pak SS. Ini ndak apa-apa malam ini supaya hidup diskusi lintas agama. Tujuan kami Pak yang paling utama itu membentengi saudara-saudara muslim itu dimurtadkan. Jadi mengkaji kristologi, kemudian memperkuat pengetahuan iman Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, mengkanter subhat, itu tugas kami semua Pak di sini. Monggo silakan Pak. Anu pun nervous, pun grogi. Silakan Pak. Kami wawon. Oke, Bunga silakan dibuka mute-nya. Oh, sudah turun pula. Oke, silakan ya Pak SS kalau ada timnya nanti naik. Olan tadi turun sendiri ya teman-teman. Terpental kali dia. Coba teman-temannya timnya Pak SS. Mungkin Pak SS bisa naik dulu biar tim-timnya kita naikkan semua. Tapi harus kita tahu nama akunnya. Ini ada 55 kursi ya kita siapkan ya untuk teman-temannya Pak SS. Katanya di ini kan 55 orang Kang Dito kan. Ini ada 5 kursi kita sudah siapkan. Silakan. Iya, harapan saya langsung kan ya, tapi tadi sore kan Pak SS menghendaki untuk ya minimal mengkonfirmasi pendapat setelah berdiskusi dengan teman-teman di komunitas, banyak kemudian temuan kebohongan dari pengajaran gereja. Silakan Pak. Kebohongan. Dengan hormat, monggo. Ya, mohon maaf sebelumnya ini apa Fandi, ada orang yang mau berdebat atau bagaimana gitu? Ada yang mau belajar. Takutnya saya ganggu kan? Oh enggak apa-apa. Aman. Oh, oh ada yang mau mualaf atau bagaimana? Iya, 60 orang. 60 orang. Oh 60 orang. Iya. Ya nggak apa-apa sih, ya bagus lah kan. Nyimak mawon, Ya Pak, berarti mereka udah punya akal gitu sih. Iya, ya saya gini sih. Saya salut sama orang yang ya seperti saya lah, tapi dia bisa menerima Islam dalam diri dia. Saya salut. Tetapi kalau orang yang murtad, orang yang Islam ke Kristen, kalau menurut saya sih itu karena lapar dan lapet. Iya, jadi ya harus dimaklum begitu. Yang kepet itu jangan. Oke, mungkin silakan ya Kang Dito. Jangan nyimak karena kalau nyimak nggak diskusi kita nanti Pak SS. Kalau bisa Pak SS naik dulu. Biar teman-teman yang lain itu bisa naik sebentar gitu Bang. Kita tahu akunnya apa, nama akun TikToknya apa. Biar naik. Teman-teman itu bisa bertanya ke Bang Zuma. Kebetulan Bang Zuma masih standby. Silakan Pak SS sama teman-teman yang lain turun lagi sih Olan. Ya, saya jaga keamanannya, saya gandeng Pak, saya pegangin Pak. Saya berada di kubunya Pak. Silakan, nanti saya bantu Bapak untuk menghadapi abang saya. Oke, ini ada Ain kita sapa dulu. Bercanda. Malu Om, mboten usah malu-malu Pak. Monggo silakan monggo. Diaturi minggah tenginggil Pak, monggo saya itu. Saya itu bisa bahasa halus karena bukan bahasa roh halus ya. Bahasa Jawa halus itu kromo inggil. Karena saya diajarin sama nenek saya. Oke, Kang Dito. Izin dulu Kang Dito. Ya. Perhatikan juga yang naik di Komal Kang Dito ya, supaya bisa kita sapa cepat. Ini Ain Ewa ini kok turun pula. Susah kali woi. Coba yang kawan-kawan muslim jangan kirim permintaan dulu ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen.
biar naik teman-teman Kristennya. Kistin Solikati. Ah, ini kayaknya Muslim lagi nih. Alejandro. Siapa dulu? Ya langsung Kang Dito. Biar dialog. Ya, Bu Christine, selamat malam. Bu Christine. Kak, kepencet, maaf. Oh, oke. Monggo PSS, niki nanti ndak jalan-jalan loh ini. Jenengan kan kalau wingi sonten wau lak sanjang badhe diskusi tipis-tipis rumiyin. Monggo Pak, pun ajre. Silakan. Nggak bisa dijambak pula akunnya. Ini ada yang bilang si Olan kenapa turun? Kayak nggak tahu aja si Olan itu kan teh celup dari dulu. Ayo Pak SS silakan Pak, nggak usah ini ya, nggak usah khawatir, santai aja. Kalau mau bertanya boleh silakan, santai-santai aja ya. Ya tolong di DM nomor WA-nya saja. Katanya WA-nya keblokir sih. Sudah beli nomor WA baru belum Pak? Supaya saya bisa nyelem. Kalau terima DM itu susah bukanya. Oke Kang Dito, saya langsung sapa ya yang naik ya. Ini Laras Kristen atau Muslim Laras? Laras monitor. Kristen atau Muslim? Oke, biar cepat ya. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu di bawah. Jadi moderator itu sulit teman-teman. Jangan kalian menguji kesabaran karena hanya Allah yang bisa menguji kesabaran manusia. Coba dikasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Yang Muslim standby dulu di bawah. Izin kawan-kawan Muslim ya. Tolong kawan-kawan Muslim. Kalau kepencet batalkan kembali. Oke, Bang Fajri, Kristen atau Muslim Bang Fajri? Oke, standby ya kawan-kawan Muslim biar tidak repot karena kita moderator itu menaikkan terus menurunkan disapa. Jadi moderator itu nggak gampang teman-teman. Ya. Ya, jadi buat penyembah zombie, Might Hidup silakan datang ke sini. Kita berbincang baik-baik gitu kan. Siapa tahu kalian sadar gitu. Siapa yang kalian sembah selama ini gitu. Silakan naik. Tidak berbayar di sini. Oke, ini Bang siapa nih? Sonyerlando. Silakan Bang, Sonye. Bang Son ini Kristen atau Muslim? Kok naik langsung masuk kendi terus ke mute? Linda Amali, coba kita naikkan. Izin kalau teman-teman masuk kayak gini caranya langsung turunkan aja ya biar cepat ya. Mohon maaf nih, biar cepat. Mungkin kurasa capek orang itu. Lapet itu tadi apa? Lapet itu apa tadi? Apa? Maksudnya apa itu? Jor itu. Lapet itu kan dia bawa perut. Yang dibawa perut itu Bang. Bukan kue lepet. Itu loh yang punya perempuan itu. Itu lah. Masa sih? Ya kayaknya orangnya lugu banget emangnya. Oh itu. Aduh. Nyesal saya bertanya. Ayo silakan teman-teman sekalian, mari kita berdiskusi pelan-pelan. Silakan Saudara SS, silakan Mas naik ke sini yuk kita. Abang boleh bertanya apa saja tentang Islam, silakan. Insya Allah kami bantu pelan-pelan untuk memahami Islam. Itu ada tapping di bawah dia Bang. Tausiah tentang Bible Bang, tak nyimak. Wah itu nanti kami monolog Pak, makanya Bapak betul. Naik supaya tidak dikira kami monolog, kemudian urus-urus Bible orang gitu loh ya. Silakan Pak. Ya, Nanda Yoga juga nanti jangan diulang-ulang itu penyembah mayat hidup. Mayatnya sudah
ini mantan mayat bisa, karena memang kan mantan mayat. Jangan mayat hidup, bahaya itu. Terus dengan nyembah zombie itu jangan jangan sering-sering diulang-ulang. Kecuali kalau kita di belakang lagi teleponan boleh. Nanti kamu dihantam sama si dosmen. Dosmen itu kan lagi pansos sama kita. Cari-cari kesalahan yang tidak salah. Nah itulah dia. Bilang aja mantan mayat boleh. Oke Pak, siap. Jangan penyembah zombie. Kecuali kalau kita sudah berdialog, sudah ada OT-nya, kita bisa mengatakan penyembah iblis boleh, karena sudah berdialog. Karena memang, karena memang Al-Quran mengatakan, ya mereka adalah penyembah tagut. Wa iyad'una illa syaitanam marida, yang mereka sembah adalah setan yang sakit, setan yang durhaka, setan yang terkutuk. Oke, ini Kanda Pak SS katanya nggak bisa bicara Bang di atas. Biar teman-teman yang naik udah kesini semua katanya. Masya Allah. Baik, Bang SS, Pak SS, ini ada 5 kursi kami siapkan untuk teman-teman Kristen. Kalau bisa nama-nama akunnya itu Pak SS sampaikan kepada kami, biar kami naikkan teman-teman yang beberapa orang yang sedang menuju kemari dalam perjalanan dari Burundi menuju ke sini. Silakan Pak SS. Mungkin kalau Pak SS bisa naik biar bisa di. Saya harus sering tutup ini, Dinda, maaf. Karena ini lagi flu, silakan. Nanti kalau tidak tutup mic-nya, virusnya bisa kena kalian semua di mana-mana, ya. Siapkan, siap. Ayo silakan Pak SS. Naikkan aja, suruh aja naik teman-temannya, akunnya apa, biar kita tahu, biar kita naikkan. Santai aja Pak SS. Kalau mau belajar itu nggak apa-apa, santai aja. Mau bertanya tentang Islam boleh, silakan Pak SS. Ayo Pak SS silakan. Teman-temannya biar kita tahu maksudnya kayak gitu. Siapa beberapa orang ini yang mau naik. Kalau Pak SS kan dianggap sebagai tetua di kelompoknya. Biar kita tahu siapa yang hendak kita naikkan sebentar, akunnya apa, kan gitu. Silakan Bang SS. Betul. Ya. To Musara, selamat malam. Bro To Masara. Selamat malam. Turun pula. Mana, silakan Pak SS. Biar kita tahu. Nanti kan beliau kasih tahu akunnya kan, apa akunnya. Om Agus, selamat malam Om Agus. Om Agus, selamat malam. Maaf. Oke, izin. Bang, Mbak Ana Falovo, Kristen Muslim Mbak Ana. Oke, sungkan katanya Kang Dito. Beliau sungkan. Enggak apa-apa. Sungkan sama siapa? Ya, sudah sungkan. dieman juga sama Agifandi? Gimana? Dieman juga sama Enggak, itu dibawa beliau typing. bawah. Oh, aku nggak bisa lihat tappingannya. Oh, mataku udah ngantur rupanya. Baru nyampe saya dari pesantren tadi. Nyimak tapi nggak ada teman Kristennya nih. Ada Bang SS. Kalau Bang SS naik kan bisa dialog juga, bincang-bincang santai kan. Nanti tak megangin Mbak, aman Mbak. SS. Iya, iya. Ada Bang Zoom. Yang begini-gini nih yang membuat saya nggak kuat saya. Husnia, selamat malam. Husnia, malam Husnia. Husnia, buka mic-nya Husnia. Aduh. Itu nama Islam itu Kang Dito, Husnia.
Ya, izin nuruninnya. Nih, coba apa kepentingannya? Coba teman-teman ini. Coba kasih kesempatan yang Kristen dong, Iya, biar dialog kita. Ya, Fandi diam dulu. Ya, terus turun kamu Fandi. Jadi, aduh, aku nggak pede ngomong ada Bang Zuma. Au. Ya, jadi gini ya. Aduh, aku lagi gugup ngomong. Lanjut ya Bang. Gimana Dinda Olan, kabarnya pendeta-pendeta yang kemarin yang sempat itu diajak untuk berdialog dengan Bang Suma? Apa ada lanjutannya? Apakah mereka masih menghubungi Olan atau gimana? Iya, kalau untuk menghubungi ya pasti ada lah gitu kan Bang. Itu pasti ada gitu. Cuma kok turun dia? Jadi jadi gini. Ya biasalah, saya dibilang pengkhianat, dibilang banyak pokoknya. Kamu itu nggak bisa dipercaya, kamu mengkhianati agama kamu sendiri, begini. Saya nggak takut gitu ya. Bahkan saya pun sekarang menantang Yesus pun saya nggak takut. Oh, takut sama si Dosma. Siapa si Dosma itu saya nggak takut. Dosma, kalau ada kamu di sini, kamu rekam kata saya di sini, saya nggak takut sama kamu. Ya, saya tahu data-data kamu semuanya gitu loh. Iya. Kamu gitu. Ya, nah nggak takut saya Bang Zuma gitu loh. Iyalah, ngapain kita Banyak takut sama gitu. pemakan babi? Aku nggak pede ngomong sama Bang Zuma ini loh. Gak ada lah, kita dicipta Nggak sebagai selagi dia muslim manusia, gak kenapa kita takut Betul. gitu. Apalagi makanannya babi, mana kita takut? Kan ya, benar nggak? Benar dong. Iya, betul. Dengar-dengar informasi di kampung Dinda Olan ini, apa nama kampungnya? Maju-Ajua? Apa lagi? Maju-Ajua ya? Kok maju-maju sih Bang? Jadi apa? Aduh. Oh mama Ya, kita sendiri. man rasa anak muda. Jadi katanya orang sekampung itu sangat benci sama Bang Suma ya? Dibilang benci ya pasti, karena kan bagi mereka itu kan Bang Zuma ini penyesat gitu. Oh, padahal waktu itu rencana mau ke sana mau jemput Olan, tapi nggak jadi deh. Takut ada apa-apa nanti kalau ke sana. Oh, si norong. Nama kamu? Dorong. Oh, si borong-borong. Iya. Katanya nama Bang Suma itu cukup dikenal sama orang di si borong-borong. Iya betul. Taunya kan abang itu penyesat. Itulah. Maksudnya pas nanti acara 17-an di lapangan itu tiba-tiba aku hadir di tengah-tengah mereka. Kan ya, boleh nggak kayak gitu? Ya nggak apa-apa sekali menjemput aku kan. Iya. Man rasain tuh teh. Iya. Allahu Akbar. Baunya nggak ada khasnya sate. Apa Bang? Kenapa? Tunggunya itu. Coba. Ini kalau teman-teman itu salah pencet kayak gitu, teman-teman lagi tap-tap layar. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, supaya tidak dinaikkan. Kadang-kadang tiba-tiba naik kawan-kawan muslim itu berisik tempatnya. Jadi hati-hati teman-teman. Yang Kristen aja kami turunkan kalau terlalu bising. Gitu teman-teman. Hati-hati ya kawan-kawan muslim ya kalau salah pencet. Yang Kristen ini banyak kali orang ini 1,4K. Nggak ada teman-teman Kristen. Satu ekor aja. Satu orang aja. Yang Kristen. Ini salah. Ratu Elo, selamat malam. Nah, turun kan. Langsung turun dia.
Gimana Bang Zuma perasaannya waktu jadi moderator sendiri menaikkan teman-teman? Kesel juga, kesel. Pandi diam dulu ya, nanti tadi saya turunkan. Iya, Bang Zuma, ini saya mau tanya gitu kan. Aduh, gimana ya? Iya. Gimana ya? Kan gini. Maju gondrong. Iya kan. Iya. Sampai sekarang kan saya masih menutupi iman saya gitu Bang. Terus seperti anak-anak masih dikasih makan B2 gitu kan. Dalam hati saya nggak terima gitu. Cuman mau diapakan, kita menutupi tadi takutnya nanti keluarga tahu kan berabe lagi urusannya gitu. Apakah saya yang perbuat, saya membiarkan anak saya itu saya dosa atau bagaimana gitu ya? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kan bisanya dibawa. Kan Olan rumah sendiri kan? Ya rumah sendiri, tapi nggak jauh dari keluarga. Itulah maksudnya. Ya janganlah dikasih makan kalau misalnya di rumah. Gak usah dikasih makan. Kan bisa di ini. Jangan dikasih lah maksudnya. Karena nanti kalau udah banyak makan makanan yang diharamkan itu nanti susah, agak susah nerima pencerahan. Gitu. Ya, ya udah cuman itu aja sih, nggak mau ngomong banyak. Iya. Masya Allah. Iya, meleleh kawan-kawan, meleleh. Ya, selamat malam. Pak Aceng, selamat malam. Kristen atau Muslim, Pak Aceng? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Ya hanya untuk mengucap, saya Muslim Bang ya. Saya mengucapkan semangat aja. Terima kasih untuk para apologet yang senantiasa membentengi iman umat Islam. Itu aja Bang. Makasih Abang. Sehat Bang selalu, Zuma. Bang. Iya Bang. Iya Masya Allah. Saya selama ini baru kali ini kayaknya saya ketemu Bang Zuma di acara live ini. Selama ini saya hanya muter yang udah lama gitu kan di videonya. Masya Allah Bang Zuma, Gurda Zuma. Saya sangat Masya kagum Allah. sekali dengan Anda. Saya salah satu penggemar begitu Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Ya mungkin itu Iya, aja, silahkan dilanjut untuk para apologet. Siap. Juga untuk Ade Olan, Makasih. semoga istiqomah dalam meluk agama Islam. Silakan Amin. Bang Zuma dilanjut. Saya pamit Baik, mundur. makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman Kristen kalau bisa kirim permintaan. Itu kalau agak berisik tempatnya langsung diturunkan ya. Mohon maaf teman-teman. Ini Bang Civil People tadi berisik tempatnya makanya saya turunkan. Bang Kristen atau Muslim Bang? Woi ya kan? Oke, Bang Civil People. Iya. Saudara Cipe, Kenapa Cipe? siapa tahu dengan disebut Cipe nggak ribut. Nah, kan? Tuh. Astagfirullah. Kok Apa Cipe? cuman saya yang merasa nih, saya mau nanya sama teman-teman. Apakah cuman Bang Zuma yang merasa ketika mendengarkan suara Olan rasa-rasanya ingin pukul tembok? Apa Bang Zuma aja atau kalian juga merasa Saya gitu? juga. Oh. Kayak ingin lari ngepel plafon gitu katanya. Benar nggak? Betul. Ada Ah, yang kayak typing ingin- tadi. Ada yang tapping tadi kan suara Olan ini becek-becek basah. Apa maksudnya? Kayak berasa ingin ngepel jalan tol. Kupikir cuman saya sendiri. Kalian merasa ini nggak, merasa kayak panas dingin gitu dengarkan suaranya si Olan? Iya nggak? Atau Bang Zuma aja yang merasakan itu? Ada sih dikit kan.
Siapa yang ngerti di bawah itu kayak kucing berahi? Enak kali. Ketikanya ndak sopian. Gak boleh kayak gitu. Ya antara filmnya Susana dengan apa ya? Bisikan tengah malam gitu loh. Iya kan? Nah, ada yang menulis jadi pingin naik nikah, jadi pingin kawin. Alamak, kalian inilah. Padahal saya cuman pancing-pancing kalian loh. Ternyata di bawah ada yang langsung haus, merasa haus, pingin meledak. Lalena Indonesia. Bungkus Bang Suma, lu pikir durian dibungkus? Oke, coba kita sapa dulu ya. Ada Kang Dito juga bantu naikkan. Bang David, Kristen atau Muslim, Bang David? Oke, Bang Zoro, Kristen atau Muslim? Gua bro. Bang Dika Zak, Kristen atau Muslim? Bang Dika, Bang Zoro, Kristen atau Muslim? Bang Zoro, Abang Zoro, Q. Ngomong Bang, sudah di atas kepala Bang. Woi! Udahlah kita nunggu dari tadi. Udah di sini diam-diam. Macam bapak aja yang punya komen. Oke, Bang Lamborghini. Kristen Muslim, Bang? Bang Lamborghini. Bang. Kutunggu teriak. Minta dibentak. Kutunggu kita, oi. Minta dibentak nih. Jack Marcel, coba aku naikkan Jack Marcel, mungkin Kristen. Coco Melon yang di apa ya, curigai Kristen ya, kita naikkan. Itu pendeta itu aja diajak ke sini. Iya, Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu je Bang Suba Kuwi to nang Kristen menret no melo migere. Masih lama Idul Adha abangku. 1 bulan lagi. Kira-kira nggak mitai. Kira-kira. Ni kata si paling mereka asing ini togi kina mana ka sa teman-teman pada sisa nggak satu Jawa. Oke Bang Suma dan yang lain-lainnya ini. Makasih Andi. Sehat-sehat selalu. Iya, Andi. Semoga berkah Allah bersama kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan saya host. Mato metoji pandi matom pandi sih. Puangnya. Mantra darai. Kang Dito kalau nggak paham diam aja dulu Kang Dito. Ndak ji tahu ku tahu. Tadi kupikir entah dari mana, ternyata sekampung saya orang Bugis. Silakan teman-teman Kristen yang lagi monitor mungkin kalau mau naik kirim permintaannya. Ya saya akan sering-sering menggunakan dialek Makassar ya, sampai dialek Makassar ini akan menasional nanti. Jadi kan Dito nanti agak marah dengan orang di rumahnya itu nih. Kenapa kau marah-marah kau? Nabi Lemi juga nanti istrinya, kau iya. Siapa kan suruh kau selalu live? Nabi Lemi juga istrinya, kita iya Gang. Tidak mau jasa saya. Nabi Lemi juga Dinda Dito. Jangan ngapain kalau begitu? Tidur maki. Dede, salo udah kering. Belum
Lumping Andre. Jadi nanti anak-anak yang mendengarkan saya sering dialek Makassar ke sekolahnya gitu semua nanti. Di mana mau kau ini? Nah panggil makik guru, tapi makik di Monas dulu bede. Masya Allah. Dede, salona karaeng. Adakah? Adakah? Ada mie sayang. Ada misalnya. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, silakan teman-teman Kristen ya, nggak usah pada ketakutan. Tadi ada bocoran informasi bahwa pendeta lagi atur siasat ya. Pendeta lagi atur siasat di belakang layar. Nggak bisa ngatur siasat, nggak bisa karena lawanmu itu Bible, bukan kami. Kecuali Bible-nya direvisi lagi, nggak bisa. Ini siapa nabi palsu ini yang ludahin kalian itu Bible kalian, bukan Al-Quran, Bible. Yesus utamanya, Yesus pasang badan di situ. Nggak bisa mereka hadapi itu. Jadi ceritanya sebenarnya kalau kita diskusi dengan Kristen itu mereka melawan Bible, melawan Yesus anak Maria, bukan melawan kita. Kita hanya menunjukkan data saja dan membantu dia untuk paham. Musuh Kristen itu Bible-nya. Makanya pendeta pun tidak paham Bible. Oh ditanya, di mana itu Bang Suma? Tertulis di mana itu Bang Suma? Sama seperti pendeta Silion. Saya ini lulusan teologi kata dia. Mana ada dalil kayak begitu? Padahal itu Matius 24, padahal dia nggak tahu. Allahu Akbar. Oke, Kang Dito ini ada tamu. Bang Egi, Kristen Muslim Bang Egi. Dibuka mikrofonnya Bang Egi. Bang Egi, Kristen atau Muslim Bang Egi? Dibuka mikrofon. Ya silakan Bang Egi dibuka mic-nya. Cepat Bang Egi, nanti diteriaki lagi kau Bang Egi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal abang-abangku semua. Ya, salam kenal Bang. Salam hormat untuk Bang Juma ya. Saya baru kenal Bang Juma. Saya Bang dari Egi, Pondokaren, saya Bang. Iya, dari Pondokaren nih Bang, Banten. Oh Banten, kebun Iya. karet. Dekat kebun kopi Bang. Oh iya, kebun kopi. Iya. Salam kenal aja Bang ya. Lanjut Bang. Iya Bang Egi, Oke. makasih. Assalamualaikum. Sehat selalu, Bang. Tolong turunin saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Iya Bang. Kebun karet. Gula aren. Apa ini? Bom lagi menjelaskan nih. Atau Elohim. Malam ya. Apa gitu? Oh manusia, nih manusia di sini bisa kamar manusia. Ini manusia nih. Manusia mempunyai tubuh karena manusia kan. Manusia mempunyai jiwa, betul nggak? Manusia mempunyai roh, betul. Betul. Kalau ini Kurang satu Pak Bom. kubus ini, Manusia punya kotoran. tubuh. Ayo. Oh, satu kan. Ya kotorannya ikut nggak? Karena manusia tanpa buang kotoran hancur kayak kamu. Harus ada kotoran dari kuping, dari telinga, dari hidung, dari pusat, dari anus. Itu kotoran semua tuh Bom. Itu ya, pribadi keberapa? Ayo. Ini cara menangkisnya ini sederhana, teman-teman. Yesus ketika dia menjadi manusia ada 3 pribadi nggak dalam dirinya? Ada roh nggak? Ada. Ada jasad nggak? Ada. Ada jiwa nggak? Ada. Berarti 3-tiganya sudah dalam diri Yesus kan? Betul nggak? Betul. Berarti nggak ada lagi Bapa. Nggak ada lagi Roh Kudus. Karena sudah ada pada Yesus. Ayo. Kecuali kalau ingin mengatakan bahwa Tuhannya ada 5, 3 ada di dalam Yesus, ditambah Bapa dan Roh, 3 tambah 2 sama dengan 5. Itu baru betul. Yang disebut Yesus itu manusia, ada jasad, ada roh, ada jiwa. Sudah 3 di situ. Ayo. Masih ada Bapa? 4 Mi?
Masih ada roh? 5 Mi. Kan tidak mungkin Yesus itu cuma jasad aja. Di situ ada roh, di situ ada jiwa. Berarti sudah 3 di sana. Bapak, jadi 4. Roh Kudus jadi 5. Balonku ada 5. Tuhanmu juga ada 5. Itu kalau pakai konsep itu. Tapi kan konsep itu juga ditolak sebagian besar Kristen. Itu cuma akal-akalan bom-bom. Karena bom-bom ini manusia tanpa anus. Makanya dia kayak gitu. Iya, oke. Bang Aldous, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Oke. Lama kali dicari. Oke, Bang Bimoli, monitor Kristen atau Muslim? Jangan-jangan dua-duanya Kristen nih. Bang Bimoli. Oke, silakan Bang Aldo. Ya, saya cuma mau nanya aja, nggak debat. Bang Zuma, silakan. Iya, silakan kawan, silakan. Itu kalau surat At-Tahrim ayat 1 itu gimana Nabi Muhammad ditegur sama Allah itu? Ini udah sering kita jawab loh ini. At-Tahrim itu, ya, gimana? Gimana Bang? Saya belum tahu jawaban yang pasti gitu. Jawabannya jadi gini. Ketika Al-Quran, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berbicara tentang apa? Menggauli istri dan juga madu. Menggauli istri itu sudah dihalalkan, madu juga itu dihalalkan. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengharamkan tersebut, padahal itu sesuatu yang sudah dihalalkan kemudian. Begitu kawan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah lak, padamu. Tabtagi mardata aswajika wallahu ghafurur rahim. Hei, turunkan saya dulu dek. Ada peringatan. Oke, siap kan. Wah, kenapa bisa kena peringatan? Kena tombak Bu ya. Iya. Sabar Bang ya. Tunggu Bang ya, nanti Bang Zuma Siap. Apa kayak gini? Kang Dito aja lah dibesarin biar kena tombak. Aman, masih cadangan ada sisa 15. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan di ayat keduanya kan, di dalam At-Tahrim ayat kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimun hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terkait madu dihalalkan, boleh Anda baca di dalam An-Nahl ayat 68 sampai 69. Kemudian istri itu halal, Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 6. Nah, ini Nabi Muhammad kemudian mengharamkan hal tersebut. Maka Allah menegurnya, nggak boleh. Aku kan sudah menghalalkan itu. Kenapa kamu haramkan? Hanya demi menyenangkan hati istri. Maka Allah menegur. Artinya bahwa kalau seorang nabi saja ditegur oleh Allah karena menyalahi kemudian apa yang menjadi konsep yang sudah ditanamkan oleh Allah sebagai dinul Islam, apatah lagi umat Islam yang bukan nabi. Nabi aja ditegur oleh Allah, apalagi umat manusia yang lain. Maka dari itulah kemudian ayat ini memberikan hikmah bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Allah, sesuai dengan tuduhan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang ma'rifat. Nabi Muhammad ini ditegur oleh Allah karena mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Tidak boleh.
Meskipun dia seorang nabi, nggak boleh. Nah, ini sebagai contoh yang sangat besar bagi umat Islam. Makanya Allah di ayat selanjutnya, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Jadi Nabi Muhammad itu diminta lepaskan sumpah itu. Jangan kau bersumpah. Nabi Muhammad pun melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, itulah Al-Quran. Indahnya Islam itu di situ. Silakan. Oke, baik. Tapi kalau di hadis Bukhari itu yang Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun, kalau pas dipakai 9 tahun itu kan masih anak kecil, Bang. Jadi gini, kalau dikatakan itu anak kecil, di dalam agama Kristen tidak ada aturan usia menikahi wanita itu usia berapa. Nggak ada. Justru kalau kita lihat dalam bilangan 31, nomor 17, nomor 18, di situ boleh menggauli wanita yang masih perawan. Bayi itu masih perawan kan ya? Jadi boleh menggauli boleh mengambil seorang wanita meski usia baru 0 hari, boleh. Bahkan tradisi orang Yahudi 3 tahun. Ribka juga dinikahi 3 tahun. Itu tradisi orang-orang Katolik pun mengakui itu. Nah, sekarang kalau menikahi anak usia 6 tahun, yang dilanggar hukum apa? Hukum apa yang dilanggar? Hukum adat. Adat mana yang melarang? Norma yang mana yang melarang? Bukankah kita nih tahu persis bahwa kebanyakan dari kita ini, kita orang Indonesia, itu dilahirkan dari nenek-nenek kita yang usianya masih 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun mereka sudah pada nikah. Itu fakta real. Itu sekarang, Bung, 1400 tahun silam, usia 9 tahun itu wanita sudah tambun. Wanita itu sudah besar, apalagi bangsa Arab, bangsa yang hidup di padang gurun. Tulang-tulang mereka tulang-tulang besar, fisik mereka fisik-fisik kuat, bukan seperti fisik kita orang Indonesia lemah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejarah menorehkan ketika perang Uhud, perang Badar, itu dilarang ikut perang apapun dia, wanita laki-laki, baik yang terjun langsung kepada medan perang atau hanya sekedar sebagai tukang masak atau sekedar sebagai tim medis, itu tidak boleh ikut sebelum dia berusia 15 tahun ke atas. Itu nggak boleh. Sedangkan Siti Aisyah itu ikut pada saat perang Badar, perang Uhud. Sedangkan pada saat itu beliau belum jadi istri Nabi Muhammad. Udah 15 tahun belum jadi istri Nabi Muhammad. Artinya apa? Hadits yang menceritakan itu harus diteliti lagi. Pemberitaan-pemberitaan itu harus diteliti lagi. Rupa-rupanya itu diriwayatkan dari seorang yang tinggal di Irak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak semua pemberitaan pengabaran tentang Nabi Muhammad itu bisa ditelan mentah-mentah. Harus secara histori, risalah kenabiannya yang harus dipelajari. Seperti itu, saudara. Nah, kalaupun misalnya beliau menikahi usia 6 tahun, serumah kemudian usia 9 tahun, menggaulinya kapan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang orang Kristen ingin jual di sana? Nabiku pedofil? Anda paham tidak pedofil itu? Pedofil itu adalah orang yang gemar melakukan hal tidak senonoh kepada anak-anak. Siapa aja anak-anak yang menjadi korban nabiku? Oh, cuman satu. Oh, itu bukan pedofil. Oke, yang satu ini, bagaimana ciri-ciri korban pedofil? Takut kepada pelaku. Korban akan trauma.
Jangankan hidup bersama, untuk mendengarkan suaranya saja, korban akan merasa trauma berat. Ada tekanan jiwa, ada beban moral, ada beban mental. Tapi faktanya, satu-satunya wanita yang mendampingi Rasulullah, yang cintanya bukan hanya sekedar cinta biologis, dia cinta kepada semua lantunan kalimat-kalimatnya, sampai dia menghafalkan 2000 hadits lebih. Ini korban pedofil. Mustahil. Yang keempat, kalau ada cerita buruk tentang nabiku, bukan kita yang 1400 tahun hidup setelahnya yang tahu, tapi orang-orang sekelilingnya, orang-orang sesamanya, orang-orang sekampung, se-RT, hidup sesamanya. Dan kalau itu terjadi, maka Islam akan ditinggalkan oleh orang-orang jahiliyah. Seibarat Paulus, beliau penjahat. Meskipun banyak pengikutnya di luar Yahudi, tapi tuan rumah tahu beliau ini adalah penyakit sampar. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Tempat di mana Paulus itu kemudian lahir dan besar di sana, itu sekali dia sebagai penyakit sampar, selama-lamanya ditolak oleh orang Yahudi sampai hari ini. Nabiku apakah begitu? Tidak. Adakah beliau ditinggalkan oleh kaumnya? Tidak. Adakah kerajaannya pudar? Tidak. Adakah hukum-hukumnya lekang dimakan saman? Tidak. Lalu mana fitnahan kalau dia itu pedofil? Ada. Itu cuman buatan orientalis barat karena keputusasaan untuk memadamkan cahaya Islam tapi tak sanggup. Saya kira begitu. Silakan. Ada nggak pertanyaan yang lebih berat lagi? Silakan. Silakan Bang Aldo. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. palsu nggak ini Bang Andi ini? Nggak ngomong dia, Kang gitu. Ini asli nggak? Bang Andi monitor Bang Andi. Aku nggak follow loh beliau ini. Bang Andi. Bentar aku cek Asli. dulu. Aku lagi teleponan sama Presiden Burundi bentar. Asli. Lanjut. Hampir ku turunkan. Ya itu Bang Aldo, dibuka mute-nya Bang Aldo, silakan. Oke. Tapi kalau di Islam kan Nabi Muhammad itu sebagai junjungan. Kenapa di akhir zaman itu malah Nabi Isa yang turun? Kenapa bukan Muhammad? Iya, baik. Al-Quran datang kemudian menceritakan di dalam surah As-Saff bagaimana Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ini Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 159. Al-Quran menorehkan ayat ini. Apa endingnya? Ketika Nabi Isa alaihissalam diceritakan akan turun untuk yang kedua kalinya. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kiamat, menjelang kematiannya. Artinya apa? Kedatangan Nabi Isa alaihi salam yang kedua kalinya justru menaikkan kemudian rating kenabian Nabi Muhammad. Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kemudian bahwasanya penutup kehidupan di alam semesta ini ditandai dengan datangnya Nabi Isa. Wa innahu la ilmul lis-saa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Nabi Isa alaihi salam datang untuk yang kedua kalinya
menorehkan kemudian nubuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, dan sungguh dia Nabi Isa kedatangannya benar-benar bertanda akan datangnya hari kiamat. Datangnya Nabi Isa justru mengangkat marwah kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel, ditolak oleh Bani Israel. Nabi Muhammad datang kemudian untuk Bani Israel dan untuk seluruh Bani Adam. Ditolak sebagian daripada Nabi Adam, umat Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Isa turun meneguhkan kenabiannya. Jadi antara jejak para nabi itu sudah tersusun dengan sempurna. Kenapa Nabi Isa datang? Karena ketika Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, menyampaikan, mengajarkan, menyuarakan, mengajarkan, mendedikasikan, menuturkan, mentafsirkan, menguraikan, menetapkan, menentukan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia biasa, Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah, pembawa Injil, manusia yang menjadi jalan kebenaran bagi Bani Israel. Nabi Muhammad torehkan pengajaran itu kepada seluruh umat manusia, kepada orang Kristen. Apakah diterima? Tidak diterima. Nabi Isa turun kemudian membenarkan, hei orang-orang Kristen, yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah benar adanya. Apa yang terjadi? Wa innahu la ilmul lisa'ah. Orang semua mengatakan bahwa itu adalah saat turunnya Nabi Isa, saat adalah kiamat. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal maut. Semua orang ahli kitab beriman kepadanya. Ending kedatangannya, kenapa dia harus yang datang? Di samping yang tadi, dia turun ke bumi karena dia malu di hadapan Allah, karena dia disembah oleh sekelompok manusia. Kedatangannya turun ke atas muka bumi sebagai hakim. Siapa yang dihakimi? Terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang tidak menerimanya sebagai nabi, yang tidak menerimanya sebagai Mesias. Siapa yang tidak menerimanya sebagai Mesias? Kristen. Kalau Kristen menerima Yesus Isa alaihissalam sebagai Mesias, tidak mungkin dituhankan. Karena Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu adalah nabi yang diurapi, nabi yang ditahirkan, nabi yang ditasbihkan kemudian oleh Allah, manusia yang disucikan, manusia yang ditahirkan, manusia yang diurapi. Itu nabi. Karena orang Kristen tidak menerimanya sebagai manusia, malah dituhankan, maka beliau turun untuk mendakwai para terdakwa, pada para pesakitan. Makanya diterangkan dalam kitab saudara. Yesus sendiri yang mengatakan, padahal nabiku tidak pernah kemudian belajar kitab saudara. Tapi kenapa nabiku tahu bahwa ia datang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman? Mematahkan salib artinya apa? Mematahkan kemudian asa, mematahkan kemudian harapan, mematahkan kemudian angan-angan, menghancurkan harapan orang-orang Kristen. Itulah maksud daripada mematahkan salib. Dia datang untuk mematahkan itu. Harapan kalian selamat karena menyembah Yesus. Itulah tujuannya dia datang. Kalau Nabi Muhammad turun ke atas muka bumi, apa tujuannya? Ajarannya sudah selesai. Wa qulil haqqu min rabbikum. Yang mau menerima kebenaran silakan, yang tidak mau menerima kebenaran silakan. Dan tidak ada umatnya yang mempertuhankannya, mengangkatnya, melantiknya, membandingkannya, menyetarakannya dengan pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan Nabi Isa. Makanya Allah bertanya, wa isqala Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia cuplis, manusia-manusia tuyul, tukang tahayul ini, menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa di hadapan Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku. Yang aku sampaikan, yang aku kemudian katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan kepada mereka? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 20
Apa yang dikatakan? Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada saudaraku Bani Israel, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya dia turun. Loh, ini siapa ini? Ini siapa ini? Kok dia Tuhan kan aku? Siapa mereka ini dari luar Yahudi ini? Bukankah aku datang hanya untuk Bani Israel yang sesat dari hukum Torah? Loh. Ini dari mana? Kau permalukan aku di hadapan Tuhan. Maka apa dia mengatakan? Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Itulah tujuannya Yesus turun. Itulah tujuannya Nabi Isa alaihissalam turun untuk kedua kalinya. Kalau Nabi Muhammad sudah selesai. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam menjadi dinul selama-lamanya sampai kiamat. Dinul Islam, kata Allah. Makanya saudara, kalau anda melihat lebih jauh di dalam kitab saudara, Kejadian 12 nomor 3, apa kata Tuhan kepada Abraham? Jelas kata Tuhan kepada Abraham di sana bahwasanya aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham, dan aku akan mengutuk siapapun yang akan mengutuk engkau Abraham. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Kesibukan lisannya siang malam itu apa? Memberkati Nabi Abraham alaihissalam. Kalau Indonesia ini penuh dengan lisan yang memberkati Nabi Ibrahim, maka Indonesia adalah alam yang diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Makanya di dalam Al-Quran itu apa perintahnya? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa. Itu kata Quran tuh. Kalau anda melihat di dalam kaidah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Di situ ada berit rabah. Berit itu adalah perjanjian. Rabah itu agung. Di situ ada perjanjian agung Allah. Dalam bahasa Ibrani berit rabah, perjanjian agung. Apa perjanjian agungnya? Allah mengutus Rasulullah sebagai pembenar akan risalah para nabi. Itu perjanjian agung. Lalu ada yang disebut berit milah. Apa berit milah itu? Perjanjian sunat Abraham. Makanya di dalam Al-Quran summa auhayna ilaika anittabi'a millah. Millah itu apa? Sunat. Jadi kalau ada pertanyaan, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Kita sudah terangkan. An-Nahl ayat 123. Coba anda lihat masuk ke dalam Bible bahasa Ibrani. Berit, milah, itu artinya apa? Perjanjian sunat. Milah Abraham, perjanjian sunat Abraham. Perintah Allah, ikutlah wahai Nabi Muhammad kepada perjanjian sunatnya Nabi Abraham alaihissalam. Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkatinya. Siapa mereka? Yang mengikuti ajaran milah, yang mengikuti ajaran sunat. Sedangkan orang Kristen, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Berarti mengutuk ajaran Nabi Ibrahim. Maka kalau Indonesia penuh dengan umat Kristen, maka Indonesia penuh dengan kutuk Tuhan alam semesta. Karena lisan Kristen diajarkan untuk mengutuk Nabi Ibrahim, mengutuk kurban hewan yang dipersembahkan menggantikan anak tunggal, mengutuk Tuhan satu-satunya, yaitu Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub, dengan menggantikannya menjadi Kristus, 3 pribadi dengan burung merpati. Mengutuk kemudian sunat kulub dengan menggantikan sunat hati, padahal bukan sunat hati, malah sombong, angkuh terhadap perintah-perintah Tuhan. Siapa mereka? Kalau mereka ini penuh Indonesia, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Jadi kenapa Nabi Isa alaihissalam turun? Karena dia menjadi hakim. Siapa yang dihakimi? Ada terdakwa. Siapa terdakwa? Yang memanggil dirinya Tuhan, yang bermujizat, menubuat dan mengusir setan pakai namanya. Siapa mereka? Aliteng. 3 pertanyaan sudah meluncur. Silakan pertanyaan keempat. Silakan Bang Aldo.
Tapi saya kan sama aja bang, menyembah Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Musa. Saudara, Yesus berkata di dalam Matius 15, Al-Quran surah As-Saff, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda mengatakan menyembah. Dengan prosesi apa Anda menyembah? Seperti apa kemudian syarat rukun sahnya cara Anda menyembah? Bukankah Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Justru kami umat Islam yang melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Syahadatain, bersyahadat, mempersaksikan dirinya Rasul Allah, dan mempersaksikan dirinya Allah mengutus satu-satunya Tuhan. Kemudian beliau sujud, beliau sunat, beliau puasa. Itu adalah prosesi ibadah dalam Islam. Anda bukan Bani Israel. Satu, Anda melakukan ibadah bukan seperti Yesus melakukan ibadah. Jangankan Anda yang hidup 2000 tahun setelah Yesus, wanita Kanaan bertemu langsung dengan Yesus, jumpa, bercakap-cakap, berinteraksi, ngobrol dia. Bukan hanya sebatas ngobrol. Wanita itu memelas. Wanita itu kemudian bersungut-sungut memohon pertolongan kepada Yesus. Tapi apa kata Yesus, Bung? Tidak pantas roti Nabi yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Apa kata wanita Kanaan tadi? Betul Yesus. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus ketika wanita itu mengatakan dirinya sebagai anjing pemakan sampah? Besar imanmu, ibu. Jadilah seperti apa yang ibu kehendaki. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Berubahkah status tadi guguk menjadi anjing menjadi domba? Enggak. Tidak sama sekali. Malah Yesus membenarkan. Malah Yesus mengatakan imanmu besar karena kau mengakui dirimu adalah anjing. Bukankah anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, Tuhan? Kata Yesus, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan? Anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Anda, kalau yang wanita bertemu langsung dengan Yesus aja disebut anjing, lalu Anda disebut apa kira-kira oleh Yesus? Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Oh, kami ini mengikuti murid-muridnya Bang Suma. Murid-muridnya diutus hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus larang murid-muridnya keluar dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah, Rasul utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Lah, Bani Israel, ente bukan Bani Israel. Ada Nabi sebagai penolong lain, sebagai penghibur yang membawa roh kebenaran, roh kudus ke atas muka bumi ini, yang diutus untuk Anda, malah Anda tolak. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau diutus untuk Anda, litubayyana lin-nas, diutus untuk saudara Aldaus. Tapi kenapa Anda tidak menerimanya? Malah membawa ajaran dari barat yang dibawa oleh penjajah menyembah kepada Kristus, sementara Kristus yang benar hanya untuk Bani Israel. Lalu ada nabi yang diutus sebagai khataman nabiyyin yang spesial untuk Anda tolak. Itu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, itu bullshit. Anda tidak menyembah kepada Tuhannya Abraham. Anda menyembah kepada Kristus
yang makhluk roh yang datang kepada Paulus, yang bersuara di padang gurun, yang kemudian mengajarkan manusia untuk mempertuhankan dirinya. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Makanya kami tidak membuat Tuhan baru. Yang kami sembah adalah ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak, ilah Isa, ilah Yakub yang kami sembah. Rabbus samawati wal ard, yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi, maha suci maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kami sembah. Kami tidak membuat Tuhan baru. Tuhannya Bani Israel tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai', pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Maka Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu bukan makhluk. Dia adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak berbilang dan tidak berbagi. Sedangkan yang saudara sembah bisa dibagi 3. Tidak esa. Bisa menjadi manusia, bisa jadi burung merpati. Sementara pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi tidak sama antara sembahan Bani Israel dan sembahan Bani Paulus. Itu beda. Saya kira begitu, Bang. Pertanyaan kelima, silakan. Sudah Bang, cukup segitu aja Bang. Terima kasih. Sama-sama. Boleh nggak saya bertanya sepotong pertanyaan? Silahkan. Oke. Saya pertanyaannya sangat sederhana. Yang menciptakan tangan kanannya Yesus itu siapa, Bang? Bapak. Bapak. Berarti Yesus ciptaan. Tuhan. Tuhan ada berapa? 1. Yang menciptakan tangannya Tuhanmu bernama Yesus siapa? Bapak lah. Bapak dengan tangannya Yesus sama? Sama. Jadi Tuhanmu menciptakan tangannya? Kan Tuhan saudara menciptakan tangannya? Bang Aldo gimana Bang Aldo? Hanya setengah pertanyaan itu Bang Aldo. Silakan Bang Aldo. Tolong jangan paksa anak orang berakal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang kita bahas tadi, inilah yang dibahas oleh Al-Quran. Walaqad zara'nal li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh Tuhan akan mengisi neraka banyak dari golongan manusia. Kenapa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Bagi mereka ada hati tapi tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah. 5 pertanyaan. Tapi mudah-mudahan beliau bukan menjadi bagian dari penghuni neraka. Dengan beliau naik ke sini bertanya 5 pertanyaan, harusnya 10 pertanyaan, tapi dia sudahi pertanyaannya sendiri. Dan alhamdulillah dia berikan izin saya untuk bertanya sepotong pertanyaan. Siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Bapak. Yesus itu siapa? Tuhan. Berapa Tuhanmu? 1. Bapak Tuhan? Iya. Yesus Tuhan? Iya. Tangannya Yesus Tuhan juga? Iya. Yang menciptakan tangannya sendiri? Bapak. Bingung.
Berat saudara-saudara, berat. Nah ini kenapa kemudian para pendeta dan pastor kelimpungan? Ya karena kita sudah merambah masuk. Mereka yang cari sendiri. Mereka yang mau. Kita datang karena mereka. Mereka mengambil istilah-istilah Al-Quran. Mereka mengambil nama Tuhan kita. Mereka mengambil nama Tuhan, nama kitab kita. Mereka mengambil kemudian gelar-gelar nabi kita. Mereka yang mencoba untuk main api. Ketika kita kemudian bangkit melakukan perlawanan, jemaatnya kalang kabut. Coba mereka masih tetap aja menggunakan istilah Yunani. Theos, Biblos. Kan tidak kita ganggu. Kita ngapain sibuk? Sebagaimana kita tidak sibuk dengan Hindu Buddha. Tapi karena mereka mencoba main api, menyerang akidah umat Islam dengan berpura-pura menjadikan kitab mereka seperti kitabnya Islam, maka para pejuang muncul di mana-mana melakukan perlawanan. Nah inilah yang terjadi. Saya hanya bertanya siapa yang menciptakan tangannya Yesus. Tapi dalam hal ini Bang Juma, mereka mengatakan kami korban. Ya, korban. Maka tunggulah ada saatnya. Saya memang sudah berpikir Bang Andi. Ada saatnya di Indonesia ini orang akan berbondong-bondong meluk Islam. Terang-terangan. Kalau sekarang masih sembunyi-sembunyi, masih malu-malu. Ada saat mereka terang-terangan. Benar-benar terang-terangan. Mereka akan memekik keras untuk minta disyahadatkan. Tengok aja. Ada masa kita akan temui keadaan itu. Lihat aja, saya yakin. Karena orang Indonesia ini cerdas-cerdas. Orang Indonesia ini pintar. Mereka lebih mengedepankan akal. Kalau hari ini kemudian mereka menolak kebenaran itu, ya mungkin. Tapi tengoklah ke depannya. Insya Allah. Kalau kita gencar kemudian melakukan pengajaran perbandingan agama seperti ini, ya kita akan menuai jiwa-jiwa yang tersesat masuk kemudian menuju kepada jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Silakan diambil alih sejenak. Kembali seperti tadi saya bersin dulu 5 kali. Baik, siapkan dah. Oke, silakan teman-teman Kristen yang lain ya, yang mau naik kirim permintaan. Bang Win ini Kristen atau Muslim Bang? Ya, selamat malam Bang Win. Silakan. Aku naikkan ya Kang Dito nanti siapa ya? Selamat malam. Ya, Kristen apa Muslim Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ada yang Muslim. sampaikan Bang? Enggak ada, saya menyimak aja di bawah nih. Ustaz, abang-abang. Oke. Siap Bang, sehat selalu. Assalamualaikum. Ini Pak Wing ini, dia mau menyampaikan sesuatu yang sudah tersampaikan. Jadi daripada tidak disampaikan yang sudah disampaikan, lebih baik tidak disampaikan, itu maksudnya Bang. Ya, siap. Nah itu. Indonesia Raya, selamat malam. Selamat malam Indonesia Raya. Erwin Gunawan, selamat malam. Bang Erwin, Kristen Muslim Bang. Silakan Bang, disampaikan yang belum disampaikan. Kalau sudah disampaikan nggak perlu disampaikan lagi karena udah tersampaikan gitu. Oh, udah hilang. Udah turun. Kan penyampaian itu harus disampaikan, betul nggak? Betul. Tapi kalau sudah disampaikan, apa masih perlu disampaikan? Tidak. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Tahan dulu ya teman-teman Muslim ya, biar yang Kristen dulu sebentar ya. Gimana ya cara menyampaikannya Kang Dito ya? Sampaikan aja yang perlu disampaikan. Gak apa-apa, kan penyampaian itu harus disampaikan. Ya contoh penyampaian apa bedanya kebetulan sama kebenaran gitu. Karena menurut Caimin, aku sebenarnya nggak tahu
Karena memang aku nggak diberitahu, jadi saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu karena tidak diberitahu. Nah inilah Caimin. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya, Caimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kalau kebetulan Kristen, ya imannya ya iman Kristen. Kalau kebenaran jelas kebenaran Islam, maka yang disampaikan kebenaran Islam. Silakan ya teman-teman yang kebetulan Kristen, silakan kalau misalnya mau masih mencari kebenaran itu, karena kebetulan itu katanya ketidaksengajaan karena bapak ibunya Kristen. Oke, kalau gitu izin yang naik Kristen ya, yang naik Kristen. Izin. Iya, oke. Yang naik Kristen. Ya. Berarti yang naik malam. Iya, berat. Oke, lanjut Kang Dita. Bang Aceng kan tadi udah naik lu kan? Iya, Bang Aceng Kristen apa Bang Aceng? Nggak apa-apa. Kan Kristen. Jangan diomeli lah. Dia mau menyampaikan itu yang belum disampaikan, nggak apa-apa sih. Nggak mungkin kepencet kali, Anu Fandi. Ada juga nih tips-tips khusus kepada teman-teman semua ya, baik yang ada di YouTube maupun di sini. Kalau ingin banyak teman, sering-seringlah bergaul sama teman. Ya itu intinya. Jadi jangan menjauhi teman, karena teman itu adalah teman. Carilah teman dan bergaullah sama teman-teman supaya Anda banyak teman gitu. Ya, mumet saya. Mumet ya? Mumet sama. Dan yang kedua, ini serius. Untuk antum-antum semua kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, baik mendengarkan ini secara live maupun nanti offline gitu, bahwa dukung terus channel Zulkifli M. Abbas. Insya Allah kita target tahun ini 1 juta subscribe. Saya nggak bisa ngebayangkan ya teman-teman ya, pargoi orang yang suka buka aurat di mana-mana, subscribe-nya kok bisa berjuta-juta begitu. Padahal Bang Juma sebagai penggawa kita mensiarkan Islam, mencegah pemurtadan gitu ya, memfungsikan akal sehat, memperkuat iman Islam, membuat orang bisa bersyahadat. Kok pada malas begitu untuk subscribe? Malah kalian salah tonton malah. Ada yang namanya Ilham TV, nggak jelas siapa orangnya, Anda nonton di sana. Semua foto-foto Bang Juma dipasang di sana. Siapa orang ini diundang? Udah 6 kali saya undang belum nongol-nongol. Untuk itu malam hari ini, siapapun yang menonton di Ilham TV itu tinggalkan kalau Anda merasa pendukung Bang Juma atau pendukung apologet Islam Indonesia. Tinggalkan itu di sana. Karena beliau tidak mau berjamaah dengan kita. Saya curiga. Dan besar kemungkinan dia bukan Muslim. Dia adalah Kristen yang menikmati jeripaya kami di sini. Oke, untuk itu tontonlah channel yang Anda kenal. Jangan sampai Anda salah mendukung. Untuk sementara itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, selamat malam Pak Ilang. Hilang Pak ini. Aduh. Berat. Apa-apa, biar Bang Zuma istirahat dulu teman-teman. Jadi kalau naik teman-teman Kristen bisa langsung aktif beliau, langsung standby. Kita sambil ngisi waktu, sambil tunggu teman-teman Kristen. Jangan habiskan tenaga Bang Zuma, biar bisa kalau naik sebentar teman-teman Kang Dito ya. Siapa tahu mereka naik malam ini. Iya. Ya, lanjut Kang Dito. Katanya ada di komalnya Bom. Mungkin beliau masih menjajal kebenaran yang dia terima, masih mau ngabrik, intinya mengajak ya, gitu. Pak bisa ada yang minta spill, bisa nggak di spill Mas Pandi? Bisa spill nggak? Itu Ilham TV biar orang paham begitu. Apa Kang Bang Andi apa? Ilham TV. Ilham TV. Bentar.
Nanti kena Ini peringatan. udah 6 kali loh. Kita minta untuk berjamaah bersama, saling kenal satu sama lain. Jadi kalau kita berjamaah itu kan lebih baik gitu. Bukan 200 melarang. Yang 275 subscriber ya. Ya itu. Lagi nggak live sih dia. Bentar. Tapi lihat aja dia itu thumbnailnya seperti apa. Yap. Bentar ya. Yang Kristen kalau mau naik silakan ya. Nah ini dia. Coba lihat di thumbnailnya di bawah. Video ya. Bukan. Yang video boleh. Live juga boleh. Live. Lagi nggak live dia. Ada live-nya gitu, nggak apa-apa. Ada live-nya. Coba lihat. Yang live-nya nggak ada. Lagi nggak live. Enggak ada itu klik itu ada itu live diklik. Oh, ini. Sorry. Nah itu diklik itu live-nya tuh. Bukan. Live-nya kan? Nih. Iya, udah ya. Yang ini kali, bukan kali Bang Andi. Bukan Ini ini apa ya? Bukan ini kali. Bukan itu kali. Nah, salah kali. Pokoknya thumbnailnya nyuma semua itu. Oh, bentar ya, Ilham TV ya. Yang ada cuma ini. Lihat dulu ya. Apa udah dihapus kali ya? Coba Bang Andi mungkin ganti nama tuh ke mana? Coba Udah apa udah dihapus ininya? Yang berhubungan dengan iya. Kalau udah dihapus ya nggak apa-apa. Ada nih, masih ada kok. Ada. Coba taruh. Oh udah dihapus sebagian yang berhubungan dengan apologet Islam Indonesia. Siap. Udah nggak ada. Sejak kena teguran ya udah nggak apa-apa lah. Ayo ya, saya periksa lagi. Udah nggak ada, udah dihapus-hapusin. Oke lah. Oke Bang Andi siap. Ini Iklimah Muslim atau Muslim nih? Kang Dito monitor Kang Dito. Iya, Iklima, selamat malam, dibuka mute-nya. Iklima monitor. Nggak ada orang, kosong. Nah kedua ini pengumuman juga nih. Karena itu mungkin bisa bantu saya nanti insya Allah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang ingin berkurban ya. Sebulan lagi ya kan Dito ya, Idul Kurban ya, Idul Adha. Idul Adha sebulan lagi. Ya, ya yang ingin berkurban, kami panitia kurban dari Apologet Islam Indonesia itu nanti dipusatkan di kantor pusat API di Bolangi, Sulawesi Selatan, samping masjid API Nur Maulida di sana, binaan Bang Joma seperti tahun-tahun kemarin. Kalau ingin berkurban bareng-bareng silakan hubungi saya. Dan dipusatkan nanti di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Mulai dari sekarang disiapkan. Tahun kemarin alhamdulillah sukses. Masya Allah. Baik Bang Iwansa, ya saya ulangi sekali lagi. Ya seperti event-event sebelumnya, tahun-tahun kemarin, bagi siapapun yang ingin berkurban, ingat ya, berkurban baik kambing, sapi, onta, tidak ada yang berkorban manusia, ya. Jangan mengorbankan manusia, karena yang mengorbankan manusia itu pagan, menyerahkan kepada dewa Molok, ya. Jadi saya rasa udah dapat ilmu banyak, ya. Maka kita mulai persiapkan sejak dini. Meskipun tidak korban hewan, saya ikut mau korban, namanya korban patungan. Nah itu juga sah.
ya, dimulai untuk persiapan nabung 100 kumpul 1 juta, dapat kambing 1. Kalau kambing harga naik, dapat setengah kambing. Nah, silakan nanti seperti biasa di nomor rekeningnya Apologet Islam Indonesia, ya, BNI. Saya lupa nomornya Bang Handi. Itu Fandi yang ingat. Andi. Nggak ingat ada teman-teman. Nanti teman-teman typing di bawah. Teman-teman Ya, banyak. silakan dibantu spill nomor rekening Apologet Islam Indonesia, yayasan tercinta kita, bagi Iwan Villa yang mau persiapan untuk menabung. Kalau misalnya besok sudah ada, hari ini sudah ada, tinggal dikirimkan, dikasih keterangan untuk kurban nanti, namanya disepilkan begitu. Baik, sudah ada ini Wahyu Vishi. Ya, Bang Wahyu, selamat malam. Bang Wahyu, selamat malam. Woi. Bang Wahyu. Belum duduk ya. Kaget saya dibentak. Nomor rekeningnya BNI, teman-teman bisa dibantu spill. Kayaknya aku perlu ini deh. WA nanti biar aku ini Untuk kurban itu biar nggak campur-campur, khusus ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Bank BTN nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. BTN ya teman-teman ya, di BTN dikhususkan untuk kurban di BTN. Nomornya tadi yang tadi. Ya begitu. Bang Paman Sam monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika berkenan boleh nggak saya bertanya sambil menunggu orten naik Bang, biar ada mungkin bisa digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan saya Bang. Ya silakan, nanti yang jawab Bang Handi ya. Boleh Bang Handi, boleh Bang Dito. Gini Bang, itu kan ada murid Yesus kan 12 orang Bang. Pertanyaan saya, apakah ke-12 murid Yesus itu terakhir mereka itu Muslim atau tetap kafir Bang? Terima kasih, itu saja Bang. Kalau Yesus yang disebutkan di Bible itu kan mereka ada di Kisah Para Apostolos ya. Petrus itu berkhutbah katanya untuk membaptis dalam baptisan Yesus Kristus. Jawab ke situ, jangan dijawab ke situ kan, itu nanti monolog. Monolog ya. Ya intinya adalah ya siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam waktu beliau masih hidup mengajari Bani Israel, ikut ajarannya Nabi Isa alaihissalam, ya Muslim. Karena Nabi Isa alaihissalam itu ajarannya berserah diri kepada Allah. Siapa yang ingkar, ya kafir. Jadi ada 2 golongan di sana. Ada Hawariyun, Muslim, berserah diri kepada Allah. Ada kafir yang ingkar. Itu intinya jawabannya kira-kira, supaya nggak monolog. Ya, kita hindari monolog. Pak SS masih menyimak di bawah. Aduh Pak SS sampai ngantuk Pak. Tapi enggak apa-apa lah. Memang namanya untuk orang mau menerima Islam itu banyak hal. Kalau masih belum qadarullah ya, belum digerakkan hatinya. Padahal tadi sore itu Bang Handi. Entar dulu Bang Dito, ini dibawa maksudnya muridnya Yesus. Ya kami nggak membahas muridnya Yesus. Secara umum, secara makro, kalau yang Anda maksud Nabi Isa alaihissalam ya udah dijelaskan. Kalau untuk membahas 12 murid itu, ya itu urusannya yang ada di Bible. Kami nggak ada hak untuk nerangin itu. Tapi siapapun, nah kalau ingin nyebrang sedikit, ya Yesua Masya anaknya Bunda Maria itu berserah diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berkat ada syahadatnya, syahadatain. Ya yang mengikuti dia ya selamat, berserah diri ya Muslim mereka. Itu intinya ya secara keseluruhan.
Jangan maksa kami membahas yang bukan kewenangan kami. Kecuali ada Kristen di sini untuk diskusi. Ya, kira-kira begitu. Betul. Itu saya mempelajari di surah Al-Hadid ayat 27 pakai tafsir jalan lain. Itu jelas bahwa murid-murid Nabi Isa alaihissalam ada yang tidak beriman lagi, itu mengikuti agama raja baru mereka. Dan sebagian murid Yesus dan juga umatnya umatnya Nabi Isa alaihissalam yang masih berpegang teguh dengan agama Nabi Isa itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Hadid ayat 27. Silakan teman-teman, mudah-mudahan tercerahkan. Tapi kalau kemudian bertanya untuk kita dipancing monolog, ya tidak boleh ya di kita ya. Kecuali Pak SS nanya Pak SS. Nah itu bisa, itu kita gas gitu. Oh ini Pak Bang Kandito, ternyata channelnya ada 2. Ada yang Ilham TV yang 156.000. Itu baru saya kirim ke Mas Pandi tuh. Terima kasih ya teman-teman yang ngirim ke saya. Coba lihat Mas Pandi yang aku kirim tadi. Oke, entar Bang Andi. Ada masuk tadi Bang Andi kirim. Ini ya. Ntar teman-teman, aku tunjukin. Kalau itu nggak usah diputar, lihat aja. Oke. Ditunjukin aja Bang Andi. Iya, tunjukin aja. Jangan, nggak usah diputar nih. Nah nih. Ini waktu di Komal Felix. Oh ada ya. Duduk dia di situ. Wah. Ngeri. Oke. Cukup. Jadi channelnya ada 2 dia. Wah ngeri kali. 2 ya. Bahkan banyak yang tinggal duduk diem, channelnya banyak banget gitu loh. Bukan iri ya teman-teman, tapi mungkin penontonnya yang harus sehat. Supaya nanti Anda tidak dirugikan. Karena mereka ini tidak berjamaah, artinya bersolo karir yang menguntungkan diri sendiri. Jangan sampai di sana Anda salam ke Bang Juma, dijawab dia mengaku Bang Juma, terus Anda mau berpartisipasi, dia pakai rekening pribadi. Nah ini problemnya di sini. Karena kita semua di API ini tidak memakai rekening pribadi, kita pakai rekening yayasan. Itu ya. Jadi siapapun di luar sana mengatakan tapi rekening pribadi ya mohon dipertimbangkan. Itu kira-kira edukasinya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Bahaya juga ya Bang Andi ya kalau dia pakai rekening pribadi ya. Baru waduh. Atas nama Bang Juma? Ya itu dia, atas nama Bang Zuma. Contoh nih, saya punya channel. Assalamualaikum Bang Juma. Dikirakan Bang Juma yang punya channel. Misalnya di channel aku nih, saya jawab dong, Waalaikumsalam. Bang Juma apa kabar? Baik. Nah, mulai itu masuk tuh barang. Karena tidak jujur dari awal. Alhamdulillah netizen saya paham. Ini channelnya Bang Andi, Bang Juma, Zulkifli, Mabas. Kalau netizen nggak paham, masuk tuh perangkap. Mudah-mudahan mengerti arahnya ya. Kita nggak nuduh loh, tapi bisa terjadi. Bagaimana siapa? Kalau Kristen bahaya ya Bang Andi. Waduh. Ya itu dia maksud gua, makanya Ilham TV ini naiklah. Kalau Anda muslim, alhamdulillah, mari kita berdoa, berdakwah bersama, bersinergi, saling kenal satu sama lain, kan gitu. Nggak dilarang kok. Benar nggak ya? Betul Bang Andi, betul. Nah itu. Betul. Itu maksudnya. Kasihan ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton nggak ngerti gitu loh. Karena banyak sekali gitu loh. Banyak laporan kepada saya. Ini channelnya Bang Juma ya. Ini punya Bang Andi ya. Ini punya Api ya.
Kelilingnya kan, saya bilang sepertinya Anda keliru. Nah, saya kasih tahu lah. Tapi kalau apa namanya, dari orang ke orang kan lama gitu loh ya. Mending diumumkan di sini gitu. Ini udah 6 kali yang saya sampaikan. Tapi orangnya kok malu-malu naik. Gak usah malu bang. Kalau Anda malu naik ya WA saya aja. Nomor aku kan ada di YouTube aku gitu. Ya saya sampaikan ini, saya humas, saya diberi amanah. Ya saya hanya menyampaikan dengan amanah oleh para pengurus Apologet Islam Indonesia. Begitu. Solusinya apa jika nggak ada niat baik? Ya kalau nggak ada niat baik, ya DOSA lah. Berdosa lah bang. Apalagi memakan duit itu kan. Masa gitu diterangin sih, ada-ada aja. Ada tamu di respon. Siap Bang Andi. Oke, bangsat. Aduh, kok kayak bahasa kasar ini namanya. Bang, harusnya panggil Sat aja ya. Oke. Kok turun? Nah ini ada Pak Zakir di YouTube aku. Dia bilang gini, lebih banyak yang nonton di Ilham TV ketimbang di akun asli Bang Nyuma. Nah, sepertinya cari untung. Ya prediksi Anda sama dengan prediksi aku bang. Terima kasih ya Pak Zakir. Antum luar biasa. Begitu juga di Komal-Komal teman-teman. Banyak sekali memakai fotonya Bang Juma, kemudian live di relay rekaman-rekaman Bang Juma. Itu bukan Bang Juma. Banyak loh memakai akunnya fotonya Bang Juma. Bikin Bang Juma kosong berapalah apalah begitu. Terus kemudian live rekaman. Ini kok ada orang kayak gini gitu loh. Kenapa nggak pakai fotomu sendiri? Terus kemudian punya identitas sendiri gitu kan. Saya aja nih tidur bareng sama Bang Juma, nggak pernah gue pakai foto dia. Tetap aku ya aku gitu loh. Nggak mau gitu nebeng-nebeng gitu. Itu pun tuduhannya banyak. Bang Andi di mana Bang Juma ada? Di situ Bang Andi nebeng. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kan gue punya identitas sendiri. Nggak pernah gue pakai fotonya Bang Juma. Gitu teman-teman ya. Harus punya percaya diri. Kalau nggak bisa percaya diri, membuat channel atau untuk akun, ya mending ke sawah aja. Bantu orang tua kayak ngarit. Ya, gembalakan kambing apa kayak berguna begitu. Daripada ada tipu muslihatnya kan nggak baik juga. Itu baik Kristen maupun Muslim aja loh yang kayak begitu-begitu kerjaannya. Kalian mau apa sih? Itu ada tamu, dilanjut lagi. Ya, selamat malam, Bro Sadewa. Selamat malam Sadewa. Malam Sadewa. Pak Sadewa, Bro Sadewa. Ya, silakan. Udah ngomong tadi Bang Dito belum? Udah mau ngomong tadi itu. Oh, lama kali woi. Silakan kalau Kristen ya, naik kalau Kristen. Emang Bang Jumbo kalau ada standby di atas keramat ini. Keramat ini. Betul Bang Andi. Mikir naik. Gue mau apa naik kalau ada Bang Jumbo? Gue mau apa naik? Gue mau bertanya di lumat semuanya pertanyaan gue. Gue ditanya balik. Gemeter gue. Nah itu. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu di bawah ya. Biar teman-teman Kristen berani naik. Biasanya teman-teman Kristen itu juga takut kalau terlalu banyak kawan-kawan Muslim di atas. Mereka itu malas naik. Ini kan kita sudah siapkan 5 kursi dari tadi. Kawan-kawan Kang Dito itu kan, pendeta SS itu Kang Dito. Kalau memang beliau berkenan naik, dibujuk lah naikkan mereka. Katanya 5 orang satu kali naik. Kita sudah siapkan tapi belum juga sampai sekarang. Mungkin ada kabar lagi? Saya sudah share yang ke-10 kalinya. Setelah tadi DM sama ngechat tapping di bawah, malu.
kemudian nggak enak ngomongnya atau apalah. Tapi terakhir tadi saya sudah DM lagi, ini mau syahadat atau mau diskusi tipis itu. Ini barusan teman-teman di bawah ada yang bilang Pak SS ada yang mau ada yang mau syahadat di tempatnya Pak Raja Dolar, nama akunnya SS. Nah ini nggak tahu juga nih gimana itu. Ini Davi user ini gimana sih? Ya Bang Andi. Maksudnya gimana sih emang? Jadi tadi sore waktu saya buka Komal, beliau naik. Nah itu curhat kalau merasa ditipu sama pendeta. Terus banyak dalil-dalil dia baca tentang kebenaran yang dia temukan dengan teman-temannya setelah melihat dan mendengarkan kita Apologet Islam Indonesia, terutama Bang Zuma. Nah endingnya saya tanya, apakah Pak SS mengimani Tuhan itu hanya ada satu, pencipta alam semesta? Iya. Kemudian apakah Pak SS masih mempercayai Bible dan meninggalkan ajaran gereja? Katanya tidak. Kemudian saya tanya lagi, apakah menurut Pak SS bisa dipercaya atau beriman nggak kepada Nabi Muhammad? Nah, beliau bilang, iya saya percaya Nabi Muhammad. Ya sudah Islam secara akal. Bersedia nggak mau syahadat? Iya bersedia Bang, gitu. Ini juga nanti mungkin naiknya 5 orang. Karena kami totalnya kelompoknya itu ada 60 orang. Nanti 55 bisa dinaikkan, gitu. Tapi dapat kabar tadi 6 orang sudah mualaf di masjid. Sisa sebagian besarnya. Mana? Oh ngeyel tadi di tempatnya Raja Dolar. Coba nanti aku cek. Bang Adi kok turun? Nah, masa? Salah tekan kali. Ketombak kah? Ini naik kembali. Enggak, gue buka HP yang satu, ternyata akunnya sama, jadi keluar deh sendirinya. Mau ngecek karena dia nelpon katanya ada yang mau syahadat di sana, aku mau cek dulu. Ini Kang Dito. Ya, Kepdes Kamikaze tumben nih muncul nih. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Kamikaze? Ya, baik Bang, baik. Ya, sudah banyak belajar bahasa Ibrani sekarang ya. Abang udah belajar bahasa Arab? Iya, karena kan dikatakan Quran itu kan dibuat untuk dimengerti. Buktinya umatnya tidak masih mengerti apa artinya. Yang mana? Ya kan dikatakan di Al-Quran itu dibuat untuk dimengerti. Tapi siapa yang buat? Tidak mengerti gitu. Nggak tahu ayatnya Bang ya. Nak dibuat untuk mengerti itu siapa yang buat? Kepdes, bisa nggak sih kau hidup di dunia ini tidak blow-on kayak gini banget gitu loh? Ini mau persulit diri sendiri gitu loh. Ngomong nggak tahu, nggak ada dasarnya, asal ngomong aja gitu. Kalau sama aku tak putar-putar dulu Bang Andi. Umat Islam itu memang Al-Quran bahasa Arab. Tidak semua umat Islam itu mengerti apa maksudnya. Tapi kalau kami sholat, kalaupun kami tidak ngerti artinya, Allah Maha mengerti. Itu berarti apa? Diam dulu kau, diam dulu ya. Saya lagi ngomong loh. Nah, gitu ya. Tapi dasar-dasarnya itu semua umat Islam ngerti.
Contoh syahadat ngerti, bismillah ngerti, al-fatihah ngerti. Tapi tidak semua umat Islam itu mengerti secara totalitas Al-Quran itu. Itulah ada perbedaan, ada jamaah, ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang menjelaskan. Itu intinya, berbeda dengan Kristen. 99,9% Kristen kalau ada yang bisa baca Yunani. Itu namanya blow on berjamaah. Termasuk Anda. Nggak bisa ngerti orientalis, hanya terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukan kitab suci. Menurut para pakar-pakar Kristen, ada hampir 7.000 kesalahan dalam terjemahan. Jadi masih mau datang besok. Kalau terjemahan itu lu anggap kitab suci, sering direvisi. Bagaimana menurut Anda? Silakan tanggapi. Berapa persen kira-kira Muslim tidak bisa mengaji? Berapa persen kira-kira open tidak bisa membaca original teks? Silakan Anda jawab. Begini loh Bang. Jangan begini, langsung ada ke topik. Jangan begini. Saya nggak butuh begini. Termasuk Anda sendiri aja deh. Apakah Anda, saya bisa ngaji, saya bisa membaca Al-Quran. Kalau Anda sendiri, apakah bisa Anda membaca original teks Yunani itu? Bisa atau tidak? Jawab. Bang. Pertanyaan saya ulang, kalau enggak saya turunkan. Apakah Anda bisa membaca? Diam dulu. Diam dulu dia, Pandit. Habis ini kau ngomong lah. Apakah Anda bisa membaca original teks Yunani itu? Bisa atau tidak? Jawab. Jangan begini ya. Jawab bisa atau tidak. Silakan. Aduh, mixain kok dia. Nih, apa itu? Apa itu? Nggak bisa, dasar blow on kan. Orang blow on mau diskusi kayak gini Andi, tau gimana mau dilayani kan nih orang blow on nih? Kenapa ini Bang Andi? Jangan mampus, kena. Mampus. Pertanyaan sederhana. Apakah Anda bisa membaca original teks Yunani? Bisa, tidak. Tinggal jawab dulu. Kalau Anda tidak bisa, kami maklumi. Berarti pertanyaan Anda itu menabok congor Anda sendiri. Kami dari kecil udah diajari ngaji. Emang ada dari kecil Kristen itu diajarin di sekolah mingguan. In hariki in hologos. Emang bisa kan gitu? Waktu Anda dulu oten kecil itu sekolah minggu kan gitu. Diajarin kayak gitu? Enggak ada. Mana ada. Oh, nggak diajarin harke? Nggak ada. Nggak diajarin Bereshit bara Elohim? Nggak diajarin? Nggak ada diajarin. Terus sekolah minggu ngapain? Nyanyi-nyanyi Bang. Jadi dari kecil nggak diajarin baca original teks? Nggak ada. Itu izin Bang Andi, itu kayaknya ini memang pembohong orang ini, penipu. Oh, tadi di sebelah. Saya simak di Raja Dolar semua tadi. Menipu aja ini, si laknat kafir ini. Gitu sih. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Jadi intinya kita tahu ya. Bukan hanya kita mau bertepuk-tepuk gitu ya. Makanya pada saat saya menceritakan apa adanya, tidak kita tambah-tambahi, itulah orang Muslim ya. Kemudian kalau ternyata dia menipu, sebenarnya menipu dirinya sendiri. Padahal dari tadi waktu naik di tempatnya Faruk, ya Ki Faruk, mau diskusi sama Bang Zuma. Sekarang ditunggu juga nggak naik-naik. Kalau langit biru, saya tahu langit biru siapa. Saya udah cek juga. Saya sudah cek akunnya, namanya Langit Biru. Saya juga pernah naik di komalnya dia. Salah satunya
langit biru yang ngaku langit biru itu kena juga Bani Anjiang. Saya nggak ngerti kalau memang beliau ternyata ada kepentingan untuk menipu kita, sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Makanya teman-teman, ini DM-an saya sama dia. Yang ditanya kok tadi naik di Komal Raja Dolar, Habib Bahar ditanyakan. Nipu habis nipu dia katanya. Terus IS itu ditanyakan. IS tahu kan? Nah itu ditanyakan juga di Komal Raja Dolar. Apa motivasinya? Apa motifnya? Apa motifnya? Akun palsu lagi. Nah, kan? Nah, itulah Kristen, kayak gitulah Kristen. Kristen itu kayak gitu. Wah, nggak semua lah. Jangan digeneralisir. Tapi rata-rata. Ya rata-rata 80% lah Bang ya. Ya kalau memang tidak mau mualaf atau memang cuman mau nipu sekarang, naik kalian semua 5 orang, tunjukkan kalau memang mau mencari kebenaran Islam atau mau diskusi secara ilmiah, ya. Nggak ada yang rugi kok ditipu begitu, orang nggak ngeluarin duit juga kok. Di sini juga gini loh Kang Dito. Kalau di media sosial itu udah ketahuan banyak kok. Pura-pura mualaf, terus kemudian endingnya donasi. Jadi saya minta juga kepada teman-teman, kalau ada orang misalnya bersyahadat, lebih baik melalui yayasan. Kita pantau kok dia itu. Sampai di mana perkembangannya. Di seluruh Indonesia kami bisa pantau. Dia syahadat malam ini, kalau jam belum tengah malam, tim bisa langsung ketemu dia. Kalau dia memang serius. Tapi banyak yang seperti itu tadi, memanfaatkan keadaan karena umat Islam ini kita terlalu memberikan apresiasi dan memberikan segala yang kita punya kepada mualaf itu juga bagus, tapi jangan sampai salah, keliru dalam hal ini. Belum lagi di dunia nyata. Di dunia nyata dari masjid A dia masuk syahadat, dapat sesuatu, besok pindah lagi ke masjid lain, besoknya pindah lagi, jadi ada 16.000 masjid yang masukin, kali sekian berapa untungnya itu kira-kira. Nah ini di dunia nyata, hampir sama bonusnya di dunia maya. Nah untuk itu waspada, termasuk tadi Raja Dolar itu ya di sana hanya pansos saja begitu. Ya, jadi kesimpulannya gimana tadi, Fandi? Kamu? Ya nggak ada sih. Kalau aku perhatikan, memang hanya untuk main-main, gitu Bang. Kan itu sudah biasa itu, Kang Dito, yang kayak gitu, Kristen kayak gitu. Biasa kali itu. Pernah yang diketemukan sama Natalie Iriani, dia sudah pernah mualaf, minta mualaf lagi. Dan bahkan di daerah mana itu ya, saya dapat di YouTube bahwa itu sudah 60 kali mualaf. Akhirnya pas kedapatan dia ketakutan, ditanya misionaris dari mana, gitu Kang Dito. Lanjut Kang Dito. Iya, siap. Selamat malam Mas Desol. Mas Desol, selamat malam. Selamat malam. Waduh, megedrok. Waduh. Ngok. Makanya teman kalau ada yang mau lap, jangan berlihat dulu, pantai ya dulu. Yayasan kok memantau itu. Dari awal Islam memantau sampai di mana, makanya minta nomornya. Kami pantau dia. Pak hari kok cewek ya yang bola. Gimana bro? Gimana bu? Kita pantau. Nggak ada yang diterlantarkan kemampuan kita, tapi yang bola jangan mancing juga dong. Ya, ada waktunya dan mereka menerima zakat. Ada masanya, ada harus mandiri. Jangan mengarah terus ke atas. Ya itu. Jadi mualaf itu nggak boleh cengeng. Harus mandiri.
diri. Ada juga satu tuh Bang Andi. Aduh, banyak kali kasih perempuan nih. Tapi sekarang aku ini tidak kulayani lagi karena banyak ternyata teman-teman muslim yang di DM sama beliau. Itu juga bahayanya teman-teman yang malaf terus hanya ya gitu-gitulah. Gak usah dibahas di sini. Lanjut Kang Dito, ada yang naik. Ya, Kia, selamat malam Kia. Kia, selamat malam Kia. Woi. Selamat malam. Keramat apa ini ya? Oh, signalnya itu Bang. Ya. Ada yang dari Buddha ini. Ini kalau mau naik silakan ya. Oh, sinyalnya merah. Lanjut. Iya, selamat malam Pak Wane. Malam. Bang Wane. Bang Wane. Nah, ini dia. Kata-kata. Lama gue bantu nih HP nih. Iya. Kisaran Sumatera Utara. Tapi nggak ngomong dia ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kecil apa mengawang-awang apa sih? Besar tapi kayak doubling. Doubling sek. Beda kali ya? Sekarang. Cek. Ah, itu. Aku enggak lagi. Masih. Cek. Suara soundcardnya terlalu besar mungkin Bang Andi. Enggak, dari speakernya kan berbalik ke sini. Saya pakai speaker luar. Nah, itu dia maksudnya. Kalau udah kayak gini udah enggak kan? Nah, aman. Nah, udah aman. Ya, saya kecilin suaranya. Malas pakai handsfree ya, pegel kuping. Jadi kayak radio aja ini ngebreak nih. Ngebreak kan? Iya. Dulu kalau ngebreak kan net control kayak gitu seluruh Indonesia. Net Ramadan malam ini dipandu oleh net control. WD Kyo, nah gitu kan. WD Shiro dari Kibat Oscar sebagai net control Ramadan di orari lokal Jakarta. Penyiar radio terus. Season pertama siapa gitu. Ini Bang Andi, kita melihat ini kan ada beberapa fenomena video yang diedit oleh teman-teman Kristen kan untuk mendiskreditkan Islam. Termasuk video yang di Ka'bah itu yang diputar sama Ko Julius tadi. Gak Bang Andi? Apa itu? Ada ritual yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja itu di Ka'bah, itu editan beliau, mereka itu. Ngeri loh Bang Andi. Ya iyalah. Karena sebenarnya ini masih patah arang ya gitu. Yang paling parah masa Ustaz Abdul sama dia bilang baptis. Nah itu dia. Oh iya. Kacau sekali itu orang itu. Ya, silakan kita undang dulu pakai mode ngebreak ya. Monitor Charlie Ultra Papa 5 India Sierra. Silakan mendarat di Komal Fandi Ahmad 3.0542387. Charlie juga kali. Charlie Ultra Papa 5 India Sierra. Apa itu? Please. Naik please. Enggak begitu kali. Di kopi di monitor, tukang kopi kebeli motor. Cakep. Buset, pantun itu mah. Masa air, lupa nggak dimatiin kompornya. 5 Charlie 5 Bravo. Artinya ini Bang Andi izin Kang Dito. Ini Ibu Lufiris, entah ibu atau adik ya. Beliau ini Buddha agamanya. Tapi senang dengar ceramah Islam. Apalagi kalau Bang Zuma yang lagi prolog kayak tadi itu senang beliau.
Dari tadi Kang Dito undang naik, saya undang naik juga. Saya sudah jambak tapi nggak mau beliau. Ya, Silakan ya. beliau orang Kalau mau- Malaysia. Beliau orang Malaysia. Dulu pakai kapan ya? Kemarin lusa tuh kapan dia pakai kok pakai ini akun dia, yang main. ini dia. Selamat malam, Dek Luhan Firis. Dia atau Bunda ini? Halo. Halo. Iya, gimana? Adek dipanggil adek, kakak, bunda, tante, sayang atau gimana? Panggil Om. Iya, dipanggil apa, Dek? Terserah itu manggil aja. Oh, bunda aja ya, karena Oh, dari Bunda. Bunda. Ya, bunda ya. Gimana, Bun? Belum punya anak kok dipanggil bunda. Mbak aja ya, Mbak. Oh, ya, kakak aja, oke. Kalau dipanggil bunda berarti bundi. Burundi lagi Bang Andi. Tadi typing di bawah bilang Bang Fandi, saya dengerin ceramah Islam senang banget. Iya, suka aja dengerin. Oh gitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan tadi yang mau ditanyakan, siapa tahu Bang Zuma masih monitor, bisa Bang Zuma Ya, penemuan Nabi Zulkifli di makamnya yang di Beijing ya. Dan banyak orang-orang tokoh-tokoh Buddhis di sana di Beijing itu pada mualaf itu, Cece. Pinginnya sih pingin, tapi keluarga masih agamanya itu, takut nggak boleh. Ya, kembali lagi sih memang faktor utama. Tapi di dalam Islam itu kita yakini untuk diri kita sendiri dulu, baru keluarga yang diajak. Karena tidaklah mungkin hanya kita yang menerima kebenaran, sementara orang terkasih dan terdekat kita biarkan dalam jurang kesesatan yang dikatakan agama ternyata hanya ajaran. Tapi memang benar loh itu ya. Waktu ada gempa itu, tembok Cina itu, tembok Cina Beijing itu justru mengantarkan kepada penemuan makam Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah nabi dari agama Islam. Nah itu kan banyak di sana kan, C ya, memang benar C ya. Fenomena itu real ya, C ya. Cice Luffy. Iya. Ya step by step. Kadang kalau pengakuan yang kemarin ya, bahkan dari Bang Zuma sendiri sering menarasikan ada seorang pendeta sekalipun itu bersyahadat, kemudian kayak tadi Olan tadi itu kan juga sama itu, dia menyembunyikan keimanan Islamnya untuk menghormati orang tuanya lebih dulu gitu, tapi dengan doa selalu mendoakan orang-orang terdekatnya untuk mendapatkan hidayah pula gitu. Aku sering mengikuti ceramah-ceramah kayak gini, suka gitu dengerin. Masya Allah. Jadi untuk saat ini setelah mendengar ceramah-ceramah dari apologet Islam Indonesia, Cece, apakah Cece saat ini secara logika atau sains ya, Tuhan pencipta itu, alam semesta itu ada ya? Iya. Kalau hanya ada satu, nggak mungkin apalagi tiga kan? Iya. Tiga itu kan Kristen. Iya. Tapi kalau Buddha kan ada Kuan Im ya, betul? Iya. Nah, ini kan ada banyak tuh pecahan-pecahan yang disebut dengan dewa-dewi kan gitu. Make sense nggak? Kira-kira dipikir lebih make sense yang mana? Kalau namanya Tuhan pencipta alam semesta itu hanya ada satu atau terpecah-pecah? Ada satu. Mantap, sudah mulai berakal ini. Terus kemudian sering mendengar ceramah ini, kita kan selalu menggaungkan nama agama, nama Nabi utusan Allah yang membawa agama Islam ini. Namanya Muhammad, betul ya? Sudah mengetahui?
bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan rahmatan lil alamin, seluruh alam semesta. Apakah Cece Lufe mengimani juga, percaya? Percaya sih percaya, tapi kadangkala aku ini bingung. Ya, pegangan, coba pegang kaki saya dipegang dulu. Teman-teman saya semua muslim kadangkala ngajak aku kayak pengajian apa ya, kayak apa ya, kayak pengajian gitu tuh loh. Iya, ceramah Nah, kayak gitu ceramah ya. tuh sering aku diajak sama temanku, kamu pakai kerudung gini. Ya saya ikutin. Aku suka di agama Islam itu. Masya Allah, adem ya C ya, berarti C ya, damai gitu ya. Tapi aku mau keluar dari agamaku sendiri, takut. Nah, itu masih belum berakal Islam. Gini ya, orang yang akalnya sudah seperti akal Islam ya, yang perlu ditakuti cuma satu, yaitu Tuhan yang pencipta alam semesta, itu yang wajib ditakuti. Kalau masih takut misalnya takut setan, takut hantu, kalau takut orang tua, tinggal lihat dulu orang tuanya. Kalau orang tua salah, kira-kira apakah nggak ingin orang tua yang kita sayangi tetap di tempat yang tersesat? Harga. Oh, ya resiko tertinggi itu sih. Iya. Ya, tapi banyak kok. Pernah baca kisahnya Ko Steven? Enggak pernah. Ko Steven almarhum. Enggak pernah. Itu juga mengalami diusir orang tua. Tapi kemudian apa? Orang tuanya dia mualafin semuanya. Bahkan sebelum meninggal dunia orang tuanya juga dimualafkan. Maksudnya menjadi Islam. Soalnya Ya, ada semuanya. Menikah sama orang Muslim. Nah, dari itu udah dikeluarin dari kakak. Takutku itu kayak gitu. Oh, ada saudara yang menikah dengan orang Islam. Tetangga. Hah? Tetangga. Oh, tetangga. Ya. Oh. Tapi Cece berapa bersaudara Cece? 3. Mau kehilangan satu masih punya 2 kan punya. Tapi minimal dibuat perbandingan. Ibaratnya kalau suatu kebenaran, nanti kan beragama itu kan untuk dunia akhirat kan, bukan hanya untuk dunia. Terus misalnya kita paham namanya reinkarnasi, apakah betul setiap manusia yang meninggal kemudian akan hidup lagi, entah dia jadi monyet, jadi kambing, jadi apa? Nggak mungkin, itu kan kepercayaan reinkarnasi kan, betul ya. Terus kemudian apakah kitab suci itu datangnya dari Tuhan? Karena yang kita percayai sebenarnya hidayahnya itu sudah ada di CC. Tinggal keraguan-raguan bagaimana orang tuaku nanti, aku akan dikeluarin dari kakak, aku nanti dimusuhin sama orang tua kan gitu kan. Itu permasalahan terbesar. Tetapi kalau memang sudah mantap, itu Allah memberikan petunjuk yang lain. Bahkan Caranya kalau kita melihat kisah Islam gimana? apanya Kak? C? Caranya. Caranya. Iya. Caranya mau masuk Islam. Iya gimana? Kirim KTP ya. Kemudian kita akan bimbing di sini
kita syahadatkan, karena syahadat itu sebagai petanda keimanan yang tadi secara pikiran yang sudah berakal, meyakini pencipta satu-satunya itu hanya ada satu, namanya Allah. Tuhan itu banyak, tapi yang namanya Allah satu. Itu pengikraran. Kemudian mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nanti akan kita bimbing. Nah, selebihnya itu rukun Islam itu ada 5 perkara, ada 5 pilar. Syahadat sudah. Kemudian sholat yang kedua. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi setiap orang beriman, yang membedakan dengan orang yang tidak beriman itu sholatnya, itu yang kedua. Ini dilakukan 5 kali dalam sehari, kan udah pasti tahu. Kemudian rukun yang ketiga yaitu puasa. Bulan Ramadan itu semua umat muslim diwajibkan berpuasa Ramadan. Yang keempat zakat. Yang kelima, kalau punya duit segebok cukup untuk berangkat haji, maka diwajibkan naik haji. Begitu Kak Lufi. Oke. Terima kasih ya Kak atas bimbingannya. Iya, kalau siap langsung kirim KTP-nya, langsung kita ikrarkan. Bentar. Oh, bentar. Masih takut. Ya enggak apa-apa, karena beragama itu kan masing-masing ya, bukan rombongan sekeluarga. Sementara keluarga masih belum diberikan hidayah. Tapi yakinlah dimulai dari CC, insya Allah kebuka pintu hidayah. Amin. Kasihan loh C. Tapi gini C, kalau yang sudah menggunakan akal ya, akal yang sudah berfungsi, oh ini agama yang benar, hidayah itu sudah ada. Tetapi segala sesuatu yang bernyawa pasti mati, pasti akan mati. Sampai kapan kita akan mikir bingung, waduh nanti turun komal kalau aku nggak mati, kalau mati piye gimana? Kalau di agama aku kan kalau meninggal Reinkarnasi sesuai dengan amal. Kalau reinkarnasi saya berpikiran kayak gini, meninggal. Pokoknya saya ini udah berpikir aneh-aneh dulu. Jadi kalau nggak kerja malas, nanti setelah mati jadi ayam gitu ya. It doesn't make sense. Tapi it's okay kalau misalnya itu menjadi imannya CC. Tapi kalau kemudian menerima kebenaran Islam, ya saya rasa perlu direnungkan. Iya. Karena kita meyakini, kalau saya umur 15 tahun C, ya karena membaca Bible. Dan alhamdulillah karena saya punya om atau paman yang beragama Islam, saya diajarin dan saya juga disadatkan. Alhamdulillah kemudian pengetahuan yang saya miliki karena membaca Bible, kemudian sekolah suka sejarah, pertama yang saya tentang itu revolusi Darwin. Saya bantah-bantahan sama guru sejarah. Bapak kalau percaya Bapak dulu dari monyet, saya nggak mau. Bapak aja yang jadi monyet gitu. Nah, kalau ingat Pak guru sejarah itu juga ketawa sendiri sih. Itu ya. Kalau saya sudah mantap, aku mau ke sini di Komal di sini lagi. Iya, siap. Gimana Fandi? Boleh. Tapi kalau misalnya sudah merenungkan, itu tadi, daripada nanti mati jadi ayam kan gitu ya. Kalau sudah ada iman sebiji sesawi katanya, bahwa inilah kebenaran, ya kalau dibilang ditunda ya jangan. Kang Dito, Ya, ini pernah ada yang kayak gini ya, ateis, turun dari komal langsung meninggal dunia katanya, kata nah kawannya. itu kalau CC Takutin kayak gitu.
Nah, coba kita mainkan logika. Coba JJ, kita mainkan logika JJ. JJ, sesuatu yang pasti itu apa JJ? Apa? Sesuatu yang pasti untuk manusia itu apa? Mati. Meninggal. Nah iya. Ya kalau ndak langsung berikat, Langsung doain keluar dari sini langsung meninggal. bukan didoain. Ada kawan waktu itu orang ateis, dia tidak percaya Tuhan. Udah lama diskusi sama Aku ini kita. bukan percaya, aku udah percaya sama Islam itu agamanya kayak apa itu. Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Allah Akbar. Enggak, kawan aku itu dulu dia ateis, dia juga sudah percaya. Berani mau Sama posisinya, dia juga belum berani waktu itu. Pas turun dari koma langsung mati, meninggal dunia dia, kata Blender. mau disadatin. Gimana? Masa aku sekarang mau disadatin? Kenapa bilang tidak? Jangan bilang disadatin. Aku mau bersahadat tanpa unsur paksaan. La ikraha fidin. La ikraha fidin. La ikraha fidin. Ya. Jangan nanti wah saya ditakut-takuti nanti Tidak ada. Di Islam nggak itu, boleh. ya di Islam itu di dalam surah Al-Baqarah 255 ya Kang Dito ya. Ayahnya kakak lagi mantau, dia udah tidur. Sudah aman lah berarti. Iya. Aku tadi mau naik, dianya itu nggak tidur. Aku nggak berani. Abang Zuma monitor Bang Zuma. Gurun dah. Abangku. Dia tadi dengar prolognya Bang Zuma, katanya senang dia. Iya. Waktu Bang Zuma lagi. Hari Bang Julma gini aku setiap ngikutin. Nah, siapa namanya yang satunya itu? Aduh, Faruk Setiap hari mengikuti dia. Aku suka. Aku gini bertanya-tanya, kok agama Islam kayak gini ya, kayak gini. Pokoknya suka aku. Aku nggak diikutin ya. Ya udah ya, aku diam lah. Lah kan Kang Dito udah setiap hari ke komalnya orang-orang, jadinya ya aku tahu. Jadi cerita dari Bang Blender itu, Mbak Lufiris, dia itu ateis waktu itu. Sama udah percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Aku percaya Bang, tapi tunggu dulu Bang, aku masih ini sama keluarga. Turun dari komal. Itu turun dari komal dia, katanya pergi beli rokok. Ternyata temannya kasih kabar mati. Kak Fandi jangan sama aku. Kucingnya katanya yang mati ditabrak mobil. Makanya aku selesaikan dulu ceritanya. Aku jadi takut, pengen sadat. Janganlah jangan karena kayak mana ya ini, kecuali Bang Zuma nih baru enak menjelaskan nih. Kalau Kang Dito nanti jadi Katolik loh di sini. Ya Bang Andi, monitor Bang Andi. Ini Bang Zuma masih monitor atau lagi rehat atau kayak mana? Lagi ngopi biasa beliau itu. Karena masih di puncak Bang Zuma. Biasanya lagi ngopi, kumpul-kumpul sama kawan-kawan di tengah-tengah waktu rehat kan. Biasanya kayak gitu. Bukannya tadi udah pesan panggil 3 kali katanya. Enggak, tadi bersin 3 kali katanya. Oh, bersin 3 kali. Panggil 3 kali. Ada bawa panggil 3 kali. Mbak Lupi, apa sih yang menghalangi Anda login ke Islam? Keluarga. Oh, keluarga. Soalnya keluarga aku itu semua Buddha semua, jadinya ya aku takut. Oh, dia lebih Takut apa kira-kira? Kalau Anda memeluk Islam nih, takutnya seperti apa? Kalau aku dikeluarin dari kakak gimana? Terus siapa saudara aku? Saudara Anda Muslim seluruh Indonesia, seluruh dunia. Hah?
Saudara Anda adalah kita semua yang beragama Islam. Umat Islam. Saudara kamu, saudari kamu. Makanya tadi tak suruh pegangin kakiku, nggak mau dia. Doain aja, semoga aku besok bisa syahadat. Amin. Nih, Jangan takut sama manusia, takut sama Tuhan lah. Tuhannya manusia. Iya. Mudah-mudahan beri umur yang panjang gitu. Amin. Amin. Begini ya Mbak ya, memang itu orang pemeluk Islam itu cobaannya pasti bertubi-tubi, pasti masalah keluarga, ini udah lazim, ini udah biasa gitu. Kemudian masalah pekerjaan, masalah status sosial dari keluarga, itu ujian yang pertama memang itu. Berbeda orang kalau dari Islam murtad, itu nggak ada ujiannya, langsung bahagia, dapat harta, tahta dan wanita. Tapi kita lihat endingnya seperti apa. Rata-rata orang yang memeluk Islam, endingnya adalah pasti mendapatkan tempat, bahagia, cerdas. Tapi orang yang murtad, endingnya pasti jadi gembel. Kalau enggak masuk di penjara. Itu memang sudah kodrat itu Mbak. Ujian namanya. Lulus dari itu, insya Allah semua berakhir bahagia dengan iman Islam. Itu sih Mbak dari saya. Iya, terima kasih. Kang Dito nggak bisa hubungin Bang Zuma, HP-nya Kang Dito dulu yang ada nomor-nomornya orang-orang ini hilang jadi udah nggak punya nomor. Itu aja. Terus gini, ada satu kisah gini, Cece Luffy. Pada saat orang Muslim ya, ini kisah banyak yang orang mengalami. Pada saat para remaja berkumpul, ada satu remaja yang orang itu alim. Setiap azan dia itu langsung pulang siap-siap. Kata teman-temannya begini, mau kemana kamu? Sholat tabahnya itu sudah ada panggilan dari Allah, dari Tuhan pencipta alam semesta. Ya, bagaimana kita mau menyambut? Kan gitu. Sementara kita sendiri waktu dipanggil oleh Allah dengan azan, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, kan gitu ya. Itu orang yang mendengarkan kemudian tidak siap-siap atau mengabaikan, bagaimana itu kemudian Allah akan terus memberikan hidayah kepada kita. Sementara orang-orang yang mendengarkan azan itu justru mengabaikan, ya maka Allah akan mengabaikan gitu loh. Bahkan juga kalau diayati, Cece suka dengar adzan nggak tiba-tiba? Suka. Nah, itu panggilan bahwa Aku itu memutar kayak solawatan, kayak apa. Itu sama ibuku marah. Ngapain kamu mendengarkan kayak gitu? Marah. Tapi aku suka. Nah, itu udah hidayah sebenarnya. Jadi ingat kisahnya More Menahim Ali ya. Bila itu cerita, saya mu'alaf itu dengerin azan subuh. Bayangin coba. Aku setiap mau tidur dengerin orang kayak ngaji gitu itu loh. Setiap mau tidur aku dengerin itu terus. Soalnya teman aku bilang kalau kamu udah mantap ke Islam, kamu dengerin ini setiap hari. Nanti hati kamu udah berbeda gitu. Masya Allah, berarti udah mantap ya Cici ya. Mantapnya itu udah mantap. Tapi yang saya namanya mantap itu ya nggak ada tapi lah. Mana sih Cici ini? Jadi mirip otak. Udah mau iya tapi ada tapinya. Katanya kan harus patuh sama orang tua kayak gitu, masa pokoknya doain aja segera, mudah-mudahan entah besok, entah lusa, entah kapan
Kalau aku udah yakin Ya. aku komal ini. Ya udah, kirim nomornya ke Fandi Ahmad. Ya. Biar nanti ada apa bisa sharing. Kalau mau naik ada fenomena apa yang ditemui, biar kita bisa mengkaji di sini. Begitu, Cece. Kirim bawaan. Ya. Bentar dulu dijelasin dulu dong ini Kang Dito di dalam surah Luqman ayat 15 ini sama Cece biar paham. Nggak kelihatan aku, mataku kamu sendiri yang baca. Ya bun ya. Jadi Iya. di dalam surah Luqman ayat 15 itu Cece dijelaskan, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Tuhan, kata Allah. Jika kedua orang tuamu memaksa untuk menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, mengatakan bahwa Allah itu manusia, Allah itu monyet, Allah itu sapi dan sebagainya, atau Tuhan itu sapi dan sebagainya, itu menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, kedua orang tuamu itu, kalau dia mengajak kamu untuk sesat. Kang Dito, mau dilanjut Kang Dito? Penjelasan dalil ini sudah dibaca Kang Dito? Saya yakin Cece itu udah tahu juga. Bener aja ya. Belum, masih belum. Silakan Kang Dito. Aku nggak kelihatan loh tadi. Tapi poinnya adalah apabila ini kan Quran, tadi pemaknaan ayat suci Al-Quran yang dibukakan. Kalau di ngajiin, wah nantilah itu tunggu abang saya ya. Jadi poinnya, makna dari ayat itu, Allah itulah yang harus kita ikuti. Kalau ada kedua orang tua kita untuk menyekutukan Allah, maka dia juga masih disebut kafir. Poinnya di sana. Jadi kalau sudah percaya Tuhan pencipta langit dan bumi itu Allah Azza wa Jalla, ya segera untuk mematuhi dia dulu, kemudian mengajak orang tua untuk mengenal dia, daripada Dharma Gautama yang beliau ternyata ada berkesinambungan dengan Nabi Zulkifli. Ya, intinya siapapun yang bernarasi, saya yakin Cece itu tinggal menunggu waktu. Cuman namanya waktu, sesuatu yang pasti itu cuma satu, mati. Kalau sudah mati, maka penyesalan itu sudah nggak akan bisa berlaku. Bahkan kalau mendengarkan hadis ya, bahwa orang yang di alam kubur itu, mereka punya keinginan, yaitu dibangkitkan kembali untuk bersedekah bagi orang Islam. Tapi kalau orang kafir, ya cuman penyesalan, iya aku nggak mendengerin orang-orang yang ngomong benar tentang Islam, ternyata aku nggak terima Islam, aku nggak mempercayai Nabi Muhammad, atau mungkin aku percaya tapi aku nggak sempat gitu ya. Kalau itu sudah terjadi, maka naas, di dunia kita rugi, di akhirat juga akan rugi. Di dunia kenapa rugi? Karena amalan kita nanti yang akan membawa ke yaumul hisab, bahkan bisa tanpa hisab apabila amalan baik kita itu lebih berat daripada dosa-dosa kita. Amalan itu ada apa aja? Amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang terakhir doa anak yang soleh dan soleha. Nah, kalau orang tuanya sendiri aja tidak beriman, maka anak ini menjadi anak yang soleh gimana? Selama masih di dunia, benefit orang mu'alaf atau yang dari kafir kemudian beriman, dosa masa lalunya mulai dari kecil sampai sekarang itu dihapus oleh Allah, jadi menjadi bayi kembali. Itu yang sering diirikan oleh saudara-saudara muslim yang dari lahir. Begitu. Karena takdir. Nah, takdir itu kan dari rukun iman yang keempat, yang kelima, percaya kepada qadha dan qadar. Ini teman-teman di bawah ini pada minta nelponin Bang Zuma, kalian tuh mbok ya di telepon.
Bang Andi, monitor Bang Andi. Bang Andi. Oh iya Bang Andi. Nyari minyak rem kayaknya. Ini teman-teman netizen di bawah minta untuk mungkin Bang Zuma yang memberikan pengarahan. Bang Joma mah nggak bisa dipaksa. Kalau dia monitor kan pasti ngomong lah. Mungkin beliau lagi istirahat. Itu loh, makanya teman-teman di bawah ini tahulah. Bang Joma kan juga bukan robot. Ya manusia butuh istirahat loh. Biarkan saja. Lagian juga kan tadi sudah bicara, sudah diskusi. Ya, itu saja sih kalau kita emang sebagai umat muslim tahu batasan la ikraha fiddin. Sehingga apa orang yang menemukan hidayah itu tidak dalam keadaan tekanan, tidak dalam keadaan keterpaksaan memeluk agama Islam, tetapi benar-benar yang sudah ikhlas dari hatinya. Aku ridho, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Itu yang sering kita lafalkan ya, yang kita amalkan. Bunyi amalannya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini menjaga sahadatan itu karena kita ikhlas ridho bahwa memang Allah azza wa jalla Tuhanku, Islam agamaku, di mana diterangkan di dalam Al-Qur'an inna dina indallahil Islam. Kemudian Nabi Muhammad nabi dan rasulku, karena beliaulah Islam itu sampai kepada kita, karena beliaulah yang pernah menceritakan kepada para sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang engkau sayangi atau yang engkau banggakan dari umat-umatmu? Apakah kami, sahabatmu? Kalian memang mulia bagiku, tapi bukan dari kalian yang kumaksud. Kemudian jawaban Rasulullah ini mengatakan bahwa merekalah umatku yang tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka mencintaiku, mereka menyayangiku. Siang dan malam mereka selalu berselawat kepadaku, dan kemudian setiap malam mereka menginginkan aku hadir di dalam mimpinya. Jadi kita inilah yang dimaksud itu umat-umat Islam yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah melihat wajah Rasulullah seperti apa, tapi kita yakini kita sangat cinta kepada beliau. Gambaran tentang kitab Syama'il Muhammad, watak dan karakter, bagaimana fisiknya, kita dapat melihat dan membayangkan begitu indah, gagah, dan penuh dengan hikmat, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu kisah yang pernah juga saya ceritakan, hingga dimaki-maki orang yang lagi disuapinya yang buta, beliau masih tahan dengan hujatan orang yang disuapinya. Begitu baginda wafat, digantikan tangan suapannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Justru Abu Bakar As-Siddiq dibuat girohnya. Kenapa orang buta ini setiap hari Rasulullah menyuapi, dan bagaimana melihat karakter Rasulullah yang sangat lembut luar biasa dan tahan dengan hujatan orang tua yang buta itu. Sementara dia sendiri aja sudah sangat gemetaran nafsu pengen mukulin itu kan gitu. Dari situ, kisah itu aja kita melihat bahwa akhlak, tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di luar batas manusia biasa. Beliau adalah suri teladan seluruh manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Cece, dalam Islam baca dulu kisah-kisah Nabi Muhammad. Beliau adalah utusan untuk semua manusia, seluruh umat manusia. Di surah Saba ya, itu ada surah Saba ayat 8 apa ayat 28 itu. Jadi Nabi Muhammad diutus
untuk seluruh umat manusia. Bukan Bani Israel, bukan Bani Beijing, bukan Bani Mesir, tapi seluruh manusia. Yang membedakan antara orang yang sudah beriman, ya, yang sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut beriman. Apa yang diajarkan? Islam. Gitu. Allahu Akbar. Ya, Cece, kalau mau komentar silakan, jangan ditahan-tahan, nanti jadi jerawat. Aku mau dengerin aja. Iya. Tapi kembali lagi sih, keputusan itu kalau Cece kan tinggal nunggu waktu. Namanya orang tua sama Cece kan saat ini kami memandang dari luar Islam. Cece dan orang tua itu masih belum menjadi Islam, maksudnya masih belum beriman, dan masih kita sebut dengan kafir yang dhimmi. Kafir dhimmi itu yang disebutkan oleh Rasulullah itu dilindungi, harus dilindungi karena tidak memusuhi Islam. Dan juga di dalam Al-Quran, ya, ada ayat khusus kepada orang-orang kafir. Nama surahnya adalah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Asbabun nuzulnya hanya karena diajak oleh orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, itu bertukar tempat, bertukar Tuhan, gitu loh maksudnya. Dan itu tidak dilakukan. Tetapi ayat ini banyak yang orang kemudian memaknai lakum dinukum waliyadin, ayat yang ke-6. Sehingga keputusan Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kami ini akan menyembah Tuhanmu dan kalian pun juga nggak akan menyembah Tuhan kami. Itu bagaimana ayat ini menggambarkan bahwa kami orang Islam itu bertoleransi, sangat toleransi sekali. Tapi untuk yang di luar kitabnya terdapat nama Allah, tidak keislaman. Tapi kalau kitabnya keislaman, ya mereka menyerang, menistakan. Bagaimana tadi sudah diulas ya di Kolose, ya, di Filipi ya, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Bagaimana mereka menerjemahkan, membuat nama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi makhluk, menjadi manusia. Padahal di Islam sendiri Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, apalagi jadi manusia. Hanya karena menyebutkan Allah itu mempunyai anak dalam surah Maryam ayat yang 90, sampai langit itu seakan-akan pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung itu hancur karena ucapan itu. Ucapan apa? Anak Allah. Allah punya anak. Coba dicek, di cross check. Surah Maryam ayat yang ke-90. Itu gambaran bahwa kita tidak boleh sebagai orang yang beriman menyekutukannya. Digambarkan sampai dengan ayat langit itu akan pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung akan hancur karena ucapan itu. Subhanallah. Ditegaskan lagi dalam keesaan Allah, ketauhidan Allah, bahwa Dia adalah tidak mempunyai sekutu. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu satu, ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantungnya manusia. Memohon apapun manusia, ya Allah. Bukan kebalikan. Kan gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Di sini Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Dia. Maka sudah komplit ya. Sudah komplit tentang tauhid ini, tentang keesaan ini, atau yang disebut dengan ilmu akidah.
akidah itu simpul, tali. Maka orang yang kalau kalau menuhankan manusia, menganggap Allah punya anak, dikatakan anak Allah, sampul itu lepas. Kalau sampul lepas apa? Ya neraka jatuhnya gitu kan. Itu Cece mungkin mendengarkan saya sambil ini orang ini ngomong bener atau salah gitu ya. Tapi inilah yang kita harus beritakan. Ini yang harus kita sebarkan tentang Islam, bahwa kebenaran Islam, ya, kebenaran Islam itu jelas. Al-Quran bukan buku yang turun, kan gitu. Kemudian Nabi Muhammad tidak mengarang buku itu. Kemudian Nabi Muhammad apakah memaksakan dengan memerangi untuk kemudian masuk Islam kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi. Wah ini, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Cece mungkin mau ada tanggapan, monggo. Enggak, Cece. Ya cuma itu aja. Takut, masih takut diusir. Tapi kan dibawa Kak, nikah saja sama aku biar kita bikin terus. Allahu Akbar. Ya, kalau dari sisi keimanan, Islam memang tidak boleh dipaksakan. Agama Islam itu orangnya kayak bersatu ya. Ya, karena memang harus dituntut berjamaah. Kalau di agamaku kamu aku ya aku gitu. Aduh, tapi kalau di Kristen kan dibilangnya aku adalah aku, gimana coba? Nggak tahu kalau Kristen. Kalau Kristen itu udah menyalahgunakan. Tapi kalau dipikir ya, C, emang Buddha itu agama? Menurut Cici? Menurut Cici itu Buddha itu agama atau ajaran? Ya dari agamaku ya agama. Agama sekaligus ya ajaran. Soalnya kan aku mulai kecil udah diajarin itu ya gimana? Ya kalau ajaran Dharma Gautama itu mengenal Tuhan enggak? Enggak. Nah iya, jadi sebenarnya kok ketawa terus sih? ya kan Kak, ya kan kalau ternyata tidak ngajarin makna Tuhan atau Tuhan itu ada, namanya apa kalau nggak ateis? Oh. Ya Kak. Aku ini udah senang. Iya, Masya Allah. Aku sama teman-temanku sampai diajarin kayak mengaji. Aku itu udah diajarin, tapi aku nggak bisa. Iya. Masih belum bisa. Aku suka dengerin orang ngaji. Rasanya gimana? Adem ya? Tenang, iya kayak adem gitu, kayak wis pokoknya kayak beda gitu loh. Ya itu. Jadinya apa? Ya. Mau dalam Al-Quran itu bahkan dibuat untuk ngusir orang yang kerasukan, namanya ruqyah ya metodenya. Itulah keberadaan Al-Quran. Masya Allah. Saya ajak teman-teman, aduh, tappingannya kayak gitu loh.
Dari ini saja, dari Mbak Lufiri saja, kalau mau buat kakak baru tuh ada yang typing tadi, ikut aja sama dia bikin kakak baru, kepala keluarga baru, apa kartu keluarga baru. Atau yang kedua, ikut jejak kawan saya yang ateis tadi yang pas turun komal itu langsung kembali kepada Bapa di sorga. Oke, Bang Lubis Parholong, Kristen atau Muslim Bang Lubis? Laiku. Lubis Parholong. Orang Medan. Kok diam kau? Lubis. Kristen, Muslim, pastor, Roma atau pendeta Bang Lubis? Majang. Oke, lanjut Kang Dito. Ngobrol-ngobrol aja Kang Dito. Aku temanin kau Kang Dito. Iya. Ya tanya-tanya aja lah C, kalau mau ada yang ditanya C, untuk menguatkan iman CC sebelum memantapkan gitu, apakah ada yang masih belum paham gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada Ustaz, saya mungkin bisa tanya ya. Bang Lubis Kristen atau Muslim? Bentar dulu Bang ya. Bang Dani Slim ini Kristen atau Muslim? Coba ngomong yang naik. Halo, selamat malam. Ya, Bang Danis Kristen, Bang Danis. Ini ada Bang Zuma nggak? Iya, ada. Bang Danis Kristen. Alhamdulillah. Muslim Bang. Asli Muslim tulen Bang. Tadi bilang Kristen, itu siapa? Nggak tahu Bang. Coba lihat profil saya Bang, kalau nggak percaya Bang, biar Bang, aduh, dikirain sama ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bilang tadi Kristen siapa Kang itu? Yang mana? Lubis. Oh, Lubis. Saya kira gitu. Mau ngapain ini kawan-kawan Muslim ini naik? Mau ngapain? Silakan kawan-kawan Muslim. Saya mau bertanya Bang, kalau bisa Bang. Sama siapa Bang mau bertanya? Sembarang aja Bang yang bisa jawab, karena ini pertanyaan saya apa namanya? Pertanyaan apa Bang? Silakan. Ini mengenai hadis Rasulullah SAW. Ini kan ada dikatakan bahwa ada hadis apa namanya? Hadis Jibril, yang hadis Qudsi itu kan. Nah di situ kan kalau nggak salah Allah berfirman bahwa tidaklah aku ciptakan alam kalau bukan Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Itu kan Allah sendiri yang berfirman. Kenapa bukan di dalam Quran begitu? Kenapa dia berada pada dalam hadis? Kang Dito, monitor Kang Dito. Ini mau dijawab bagaimana ini? Kenapa dia bertanya, kenapa nggak di dalam Al-Quran, kenapa di dalam hadis? Nah, itu kan ya, maksudku kan itu kan, misalnya kan kalau perkataan Allah kan di dalam Quran begitu. Nah, sementara kalau dalam hadis itu kan biasa itu perkataan Nabi atau perilaku Nabi begitu. Ya, tapi makna hadis Qudsi itu tahu ya? Apa bedanya hadis Qudsi dengan hadis Nabi Muhammad? Belum Bang, itulah apa itu boleh yang mau saya tanyakan juga Bang, tapi sudah keburu bilang. Saya kurang ilmu tentang hadis Qudsi. Insyaallah Bang Zuma atau Ustaz Tahta ya mungkin nanti ditanya di sana. Karena pemahaman saya hadis Qudsi itu juga firman Allah gitu loh. Tapi di luar daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, gitu Bang. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi poin itu kadang poin itu yang menjadi landasan para salafi ya, dan juga orang-orang yang sudah ibaratnya mau ma'rifat lah atau itulah kan gitu. Tapi ingat, syariat itu masih luas, nggak akan ada orang yang bisa
menguasai ilmu syariat. Jadi runtutannya adalah syariat, hakikat, marifat. Tapi poin tentang rule ya fikih itu semuanya penjelasan tentang syariat. Tapi kalau kemakrifatan, orang yang mendalami ilmu makrifat itu ya sudah ibaratnya nggak ngurusin dunia. Gitu. Sebenarnya gini Kang Dito, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang paling malas dijawab sama Ustadz Tata. Iya. Fikih makrifat itu paling malas dijawab Ustadz Tata. Sebenarnya sih Bang, jujur sejak saya SMA saya selalu bertanya-tanya karena kan pernah saya dengar kok gini ya. Nah, setiap saya ikuti begini, Bang, ya. setiap saya ikuti saya ikuti kajian, saya lupa tanyakan itu. Oke Bang, ini Komal diskusi lintas agama ya, perbandingan agama. Kita bahas fikih, tarekat, hakikat, makrifat di sini. Itu Kristen tambah gila nanti. Kenapa Bang? Mereka syariat saja belum sampai Bang. Mau kita bahas yang kayak gitu di sini tambah gila mereka nanti. Tambah kuat pegangannya kepada mentuhankan anak manusia. Makanya kawan-kawan muslim itu kenapa selalu saya larang naik? Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang berbahaya. Yang bikin mereka jadikan tombak untuk menyerang kita kembali. Makanya saya larang kawan-kawan muslim itu kalau di komal-komal diskusi lintas agama begini, nggak usah naik. Cari komal kajian, baru bertanya di komal kajian. Karena berbahaya untuk kita juga yang para debaters ini. Gitu Bang. Oh itu Bang, kasih Bang. Semoga teman-teman muslim paham ya dengan ini ya. Ingat, membahas fikih, tarekat, hakikat, makrifat tidak pantas di komal diskusi lintas agama karena oten-otennya ini nanti tambah gila. Itu aja mungkin Bang Pemuda. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Bang Danis. Terima kasih. Bang Danis malam ya, silakan Bang Danis sampaikan. Enggak jadi bertanya Bang, ini lagi rame soalnya tadi kan nggak ada pembelian pas rame bahkan maaf ya. Insyaallah, siap. Biasa warung-warung Madura itu. Bobo tang tretan dari rumah ke mereka. Alhamdulillah bertanya yang jelas bukan hama lah. siap. Oke, di bobo ya. Bobo gelo ya. Berapa? Tretan. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikira memang, tahu. Kang Dito, Ya. itu memang repot itu bikin komal jadi host itu Kang Dito. Demi Allah wallahi itu repot. Karena kenapa? Belum cercaan teman-teman muslim sendiri kadang kalau kita tidak naik. Kenapa nggak naikkan kaum muslim? Kenapa begini Bang Pani? Kenapa begitu? Itu loh. Kadang-kadang kawan-kawan muslim sendiri yang tidak sadar, kita ini attack saudara kita yang lagi dakwah. Kadang di komal termasuk kadang kalau Bang Zuma lagi live itu kawan-kawan muslim nggak berhenti kirim permintaan untuk naik, untuk membuat repot Bang Zuma ketika hendak dialog, hendak menyampaikan, hendak berdakwah, menyampaikan kepada teman-teman Kristen, orang-orang kafir supaya sadar, terbuka pintu hatinya, diberikan hidayah oleh Allah. Harusnya kawan-kawan muslim itu dengan menyupport Bang Zuma, jangan kirim permintaan, biarkan Bang Zuma solo. Kalau perlu ada kawannya kayak Bang Handi begitu, nggak apa-apa Bang Zuma solo. Enak itu kita nonton. Kasih kesempatan gurunda kita Zuma untuk solo. Gitu. Jadi kawan-kawan muslim mohon pengertiannya. Sampai saya perhatikan tadi ada juga yang typing ya. Ke Kemal Bang Handi aja katanya dinaikkan kawan-kawan muslim. Iya, kalau kawan-kawan muslim dinaikkan mau ngapain? Coba narasumber sudah ada kan gitu. Susah ngatur Komal. Silakan Kang Dito. Lanjut sama Mbak Lufiris. Ya mau dipanggil Mbak, diomelin lagi kamu nanti. Panggil Teh aja. Panggil Cece. Panggil Teteh. Cece, nanti kamu diomelin cara Cina nggak tahu nanti jawabnya. Wo ming bai ya. Ya, ni cita zong wen ma Lufiris. Ni cita zong wen. Hah? Ni cita zong wen. Mayo. Sama, ni cita zong wen ma. Mayo. Hầu lợ ping. Ya, jadi Cece ini Tionghoa ya? Hah? Dari keturunan Tionghoa. Kelihatan kok.
bapakku yang Cina. Mm-mm. Tuh ada yang bilang tuh wo ini katanya. Ya, kenapa? Ada yang bilang tuh di bawah wo ini katanya. Wah ini. Nah, ini Hawa. Hauma. Hawa nih. Ya, so Cece mau bertanya apa silakan. Ini baru dialog, nggak monolog. Kalau bahasa Cinanya dicium pacar itu apa? Hah? Bahasa Tionghoanya dicium pacar. Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Sundong yang gitu ya? Kok bisa gitu? Iya kan? Enggak sih. Iya, Sundong yang gitu ya. Terhibur teman-teman di bawah karena nggak ada hutan, gimana coba? Adanya aku, jadinya aku yang bahan ketawa. Enggak lah Ci, kita menghibur aja teman-teman di bawah sambil nunggu oten. Kang Dito jelasin dong luasnya ajaran Islam ini dong. Betapa luasnya Islam ini. Dengar ajaran Islam aja biar tambah mantap aku. Ya kalau dari sisi yang fundamental kan tadi kan sudah semua. Mengenal Allah itu pastinya dari sisi kenapa sih orang-orang Islam itu percaya yang tidak kelihatan kan gitu ya. Itu kalau kita maknai bagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Muslim ya nomor ke-9 itu kalau perawiannya jelas bahwa itu sahih. Di hadis riwayat Bukhari juga sama menceritakan tentang bahwa malaikat Jibril itu menampakkan diri seperti manusia yang perjalanan jauh tetapi tidak seperti melakukan perjalanan jauh, menemui Rasulullah, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah dan bertanya, apa itu Islam? Sama dengan Cici bertanya tadi. Ini hadis yang menjawab, Rasulullah yang menjawab. Jadi dijelaskan bahwa Islam itu yang tadi saya katakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Membuat statement, pernyataan, bukan kesaksian bersaksi yang melihat dengan mata kepala sehingga dijadikan saksi, melainkan kesaksian kepercayaan di dalam hati dan pikiran serta akal sekaligus qalbu bahwa percaya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Tuh syahadat namanya. Syahadat ini sebagai kunci surga. Tanda orang yang beriman pasti yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Itu Rasulullah yang mengkonfirmasi. Coba di browsing CC hadis riwayat Muslim nomor 9, CC yang membaca supaya lebih enak belajarnya. Kalau saya yang membaca kan saya nggak ada device lain, saya hanya menghafalkan bagaimana pemahaman saya tentang rukun Islam, rukun iman, dan yang terakhir itu ihsan. Apa itu ihsan? Inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir, yaitu ihsan. Meyakini bahwa kita tidak akan bisa melihat Allah, tetapi Allah yang maha melihat kita. Sehingga akhlak orang Islam kalau memahami ihsan, setiap perbuatan kita itu dilihat oleh Allah, merasa Allah itu melihat kita, itulah ihsan. Komplitlah ya, komplitlah keimanan Islamnya, keislaman Islamnya, karena meyakini Allah maha melihat dan juga maha mendengar apa yang dikatakan oleh hati kita, karena kita bisa nih ngomong dalam hati. Jadi Allah bisa tahu apa yang kita tidak keluarkan dari mulut. Allah itu memahami dan mendengarkan isi hati kita. Tapi beda dengan Tuhan di perjanjian lama. Di perjanjian lama itu coba bayangkan di Kejadian pasal 8 nomor 21.
Tuhan berfirman dalam hati, kok bisa tiba-tiba muncul bunyi perkataannya, aku sekali-kali tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Lah, yang mendengarkan isinya itu tadi itu sopo. Itu kalau orang-orang Kristen kita ajak diskusi mengenai hal itu, tiba-tiba mukanya merah. Kamu bikin saya pusing. Ya iyalah. Coba bayangin kalau ini memang dari Tuhan datangnya kitab ini. Tuhan berfirman dalam hatinya. Apa enggak manusianya yang lebih hebat mendengarkan hatinya Tuhan? Kan kebalik kan? Itulah. Kalau di Islam, Allah yang maha mendengar dan maha melihat kita. Sementara di Bible perjanjian lama tadi itu Izin, Kang Dito. Ada bahasa kerennya tadi yang Kang Dito bacakan dalilnya itu. Ada bahasa keren. Kopla. Nah, jawaban itu sering begini. Yang namanya manusia kan ada yang dipilih dan dia sakti, bisa mendengarkan hatinya Tuhan. Namanya juga dianugerahkan wahyu gitu kan. Preketek gitu kan. Itu poinnya, Kak. Gimana kita mau memahami kalau yang di kitabnya saudara-saudara Kristen itu datangnya dari Tuhan, sementara fakta historinya jelas. Buku-buku itu banyak, itu karya-karya penulis sejarawan perjanjian lama yang kemudian kita yakini itu punya orang Yahudi, kok bisa diambil sama mereka. Mereka bilangnya pinjam, ternyata sejarahnya nggak pinjam. Spanyol. Dipaksa. Kok pandai kali kau ngomong Kang Dito ya? Ya memang. Masih enak kali gue dengar. Iya lah. Sampai nggak jadi tidur orang-orang gitu kan. Tapi itu benar secara ilmiah ya, secara sejarah. Kemudian nah waktu penggabungan itu ada perselisihan. Yang megang Septuaginta ini dari kubu Alexandria atau disebut Sanhedrin ya kalau nggak salah. Nah ini yang orang Kristen itu diwakili oleh Antioquia. Mereka memperebutkan itu. Kemudian dari Sanhedrin kalah. Akhirnya Antioquia ini yang menang. Ditempellah kanon itu, perjanjian lama itu, yang padahal katanya pinjem atau nyolong, ternyata bukan nyolong dan pinjem. Bukan. Itu dipaksa. Jadi pada saat kok ketawa aja Fandi. Memang betul ini sejarah ini. Ya. Itu dari Kaisar Ptolemeu II ya. Itu memerintahkan untuk menculik 72 rabai Yahudi untuk diperintahkan tuliskan kembali Taurat Musa gitu. Tuliskan kembali kitab-kitab Musa. Nah, 72 orang ini tidak dikumpulin jadi satu. Dipisah-pisahin. Supaya ya pinter juga itu penjajah itu. Itu. Tapi kalau memang ternyata kitab suci yang dikatakan suci seperti itu, ya modalnya kan ternyata modal maksa untuk menuliskan kembali. Ternyata nggak nyolong, nggak pinjam, maksa. Kemudian digunakan bahasa apa itu? Septuaginta itu bahasa Koine Greek ya. Itulah. Nah, kalau gambaran kitab suci saja sudah ada historinya seperti itu, apakah sudah yang aslinya? Ternyata bukan. Nah, kemudian kalau CC, orang beragama itu kan pasti memiliki korelasinya yang disebutkan di dalam kitab suci. Sementara kalau yang CC saat ini imani yang akan segera dilepaskan, itu di kitab sucinya kan beda ya.
Di Weda itu ada nggak disebutkan agama Buddha gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Di Kristen pun juga sama. Ada nggak Kristen itu disebutkan agama di Bible-nya? Nggak ada. Di Kristen itu olokan. Olokan untuk murid-murid yang sudah setahun lamanya di Antioquia disebut Kristen. Olokan. Olokan kok dijadikan nama agama, kan lucu ya. Tapi yang aneh justru kondisi CC yang mau ditinggalkan. Kitabnya Weda, ya tidak tertulis nama agama itu Weda, apalagi disebut Tuhan, nggak ada. Maka kalau kita mempelajari ilmu perbandingan agama, hanya Al-Quran yang menjelaskan tentang apa itu Islam. Disebut juga din. Din diterjemahkan di Indonesia menjadi agama. Dan satu-satunya agama yang terdapat di dalam kitab sucinya Islam. Surah Ali Imran ayat 85. Terjemahannya untuk memaknai ayatnya begini bunyinya. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka agama-agama itu tidak akan diterima dan dia termasuk orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu Cece. Jangan ngantuk, Ce. Saya ngomong juga sambil merem. Cece. Ya, aku dengerin belum tidur. Kalau di dalam keimanan, bentar ya. Kalau di dalam keimanan teman-teman Buddhism ini, kayak mana sih kitabnya itu? Kitabnya kayak mana? Apa yang sering dibaca nggak kitabnya? Emang ada? Ya ada, nggak ada ya kitab Buddha nggak ada. Nggak pernah aku baca. Kalau aja bahaya. Tapi ada memang, C. Maksudnya dipublis. Iya ada. Oh. Ada, nggak asing kan namanya kalau kitab Buddha itu kan ada yang biasa disebut itu Ini udah kayak gini loh. Masa kan itu namanya sembayangan, ya kan? Masa sembayangan kayak gini? Aku pinginnya sembayangan itu kayak orang Islam gitu. Kalau Maitreya itu apa di dalam Buddha itu? Apa artinya itu? Apa? Maitreya. Tidak pernah menguasai kayak gitu-gitu. Iya, itu biasa tulisannya itu Maitreya kalau nggak salah. Itu pemberi rahmat tuh kalau di dalam keimanan teman-teman Buddhism. Waduh. Kalau di dalam Islam itu merujuk kepada baginda Rasul Nabi Muhammad kalau menurut kajian kami. Ntar dulu, Gurunda ngopi. Nggak ada yang telepon kali. Oh iya. Kalau ini pasti buka mute beliau. Ada yang telepon biasanya kalau kayak gitu. Kan dia tidak standby di handphonenya Gurunda ini. Kadang ketiduran. Lanjut aja dulu kan itu. Apalagi yang lanjut? Tom Sangat Cong katanya nggak ada. Nggak. Yang paling ya itu kan sudah itu merupakan suatu ide ya gitu loh. Pengen melihat orang sholat, pengen ikut sholat. Lah aku kemarin sama temen aku diajak sholat Idul Fitri, tapi aku cuma ngeliatin aja. Ya ini teman-teman di bawah juga biar debat ngomong dong. Apa orang OTW aja nggak ada. Ya Bang Zuma biar istirahat juga teman-teman. Kita yang lemburin saya dengan Kang Dito. Kan gantian. Kita dua lembur lagi. Lanjut Kang Dito. Yang jelas itu Mbak, mumpung belum terlambat, nggak usah banyak berpikir
berpikir karena Anda udah mengatakan Islam itu agama yang benar. Kalau Buddha itu kan saya tahu kitabnya sedikit. Saya tahu pendirinya Buddha itu kan dari Siddhartha Gautama ya. Benar Buddha ya? Iya. Betul. Ya. Terus Tuhannya Sang Yang Widya. Iya. Bukan? Iya. Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im. Kuan Im. Yang jelas begini loh Mbak, Islam itu artinya selamat. Jadi tidak ada yang perlu diragukan dalam Islam itu. Jadi Mbak nggak usah terlalu banyak mikir, jangan sampai kita terlambat dalam hal mengambil sikap. Faktor keluarga ya biasa itu. Lebih baik dibenci oleh keluarga daripada dibenci oleh Sang Pencipta. Ada tempat manusia nanti sesudah ini, ada surga, ada neraka. Tinggal manusia ini yang memilih. Kita kan diberi kebebasan untuk memilih kan gitu. Jadi nggak ada paksaan juga dalam memeluk Islam. Islam itu nggak membutuhkan siapa-siapa, tapi manusia lah yang membutuhkan Islam. Sederhana kok itu. Boleh nggak konfirmasi? Ada nggak ajaran Islam yang Anda tidak suka? Mbak siapa sih namanya? Mbak Lupi. Cece Lupi. Cece Lupi. Semuanya suka aku. Kenapa? Semuanya suka ajaran Islam. Islam? Hanya Islam? Iya. Anda percaya nggak ada nabi yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kadang percaya, kadang enggak, kan masih belum kesana. Maksudnya itu kayak belum. Pokoknya aku ini percaya enggak percaya kayak gitu kan masih belum aku lewatin kayak gitu itu. Cik, percaya nggak kalau ada yang menciptakan alam semesta ini? Kalau itu percaya. Percaya. Percaya nggak kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, ya. Jadi dulu nih di sini. Udah Bang Andi, tadi dia udah percaya Nabi Muhammad karena nggak mau kejebak lagi dibilang. Emang dikira kita ngejebak? Enggak. Jadi kalau memang sudah beriman percaya Nabi Muhammad, tidaklah mungkin ada kita mendengarkan azan. Tidaklah mungkin kita tahu orang sholat kalau bukan yang ngajarin Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah. Jadi di objek ini ya, kalau dalam kajian ilmiah, yang satu adalah Sang Kholik, ya, pencipta langit dan bumi, yang Nabi Muhammad ini diutus kan gitu ya, utusannya, bukan yang kemudian Ini Kang Dito. Ya. Ini saya sekali lagi, Mbak Cece, kalau sekiranya nih Anda ingin pindah agama dari agama Anda sekarang, kan banyak agama pilihan tuh. Iya. Ada Hindu, ada Kristen, ada aliran kepercayaan, ada Islam. Kira-kira kalau Anda ingin keluar dari Buddha, Anda memilih yang mana? Islam. Masya Allah. Itu intinya di sana. Itu pertanyaan intinya. Dari tadi muter-muter kan, ini pertanyaan intinya kan gitu. Kayak mengikuti. Nah, pertanyaan kedua. Kenapa seandainya, kenapa memilih Islam? Kenapa enggak yang lain? Rasanya itu beda kalau Islam itu. Rasanya beda, Cai. Kayak Memang Islam itu harus punya rasa. Rasanya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan gitu ya. Tapi kami di sini mendoakan
mendoakan siapapun di luar sana, termasuk Mbak Lupi, keluarganya, siapapun di sana yang mendengarkan ini, kami hanya mendoakan semoga kalian semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, nggak diaminkan sama Cece. Amin, Ce. Amin. Nah. Pokoknya kalau aku sudah mantap, aku ke Komal ini lagi. Aku pingin di apa namanya? Syahadatkan. Nah, berjanji. Kira-kira kalau Anda mau syahadat, siapa yang harus membimbing Anda? A. Bang Juma, B. Bang Juma, C. Bang Juma. kok Bang Juma sendiri? Terus siapa dong? Ya Bang Juma. Kasih opsi Bang Andi. Ada ada Bang Zuma, ada pendeta Jerry Lopez. Ya, saya opsi ya. Kira-kira nanti kalau Anda kembali lagi, semoga saja, insya Allah kami mendoakan semua semoga Mbak Lupi mendapatkan hidayah. Nanti kalau ingin mau syahadat, baik dunia nyata maupun di media sosial, yang membimbing Anda syahadat sesuai kemauan Anda adalah A. Bang Juma, B. Pendeta Lamsanai Bahu, C. Luka Tambunan. Aku kenalnya atau bom. Edis aja, Edis. Oh, Edis. Ya Bang Zuma lah, ya kan? Iya. Wah. Kalau boleh tidak tahu, Mbak, posisi di mana? Hah? Posisi apa polisi sih? Domisili. Posisi apa polisi? Apa sih? Domisili. Posisi. Posisi di Taiwan. Di Taiwan. Iya, Sinali di Taiwan, Sinali. Oh, ya ini. Oh. Pokoknya aku kan keluarga aku itu kan semua makan B2. Nah, aku begitu yakin sama agama Islam, aku udah nggak mau makan itu lagi. Masya Allah. Kenapa B2 itu diharamkan dikonsumsi oleh manusia? Berdasarkan hasil penelitian dokter nih, tidak cocok dengan tubuh manusia, baik secara psikis maupun secara langsung. Pertama, secara psikis, Anda tahu babi itu anaknya aja nih, kalau jalan sama emaknya nuruk, ditanya sama nyemot, "Hey Bi, lu kenapa kalau jalan sama emak lu kayak nggak bahagia? Kenapa lu nunduk?" Apa jawabannya anak babi kepada nyemot? Sorry ya, maaf, gue malu, emak gue babi gitu loh. Bukannya karena nggak punya leher kayak bom. Yang kedua ini itu tadi candaan, Mbak. Babi itu kalau tidak ada makanan, dia akan makan kotorannya sendiri. Yang kedua, kalau sudah tidak ada pasangannya, mohon maaf nih, emaknya yang nyembat, saking tidak bisa dicontoh, itu bisa secara psikis ya, itu bisa ke manusia. Makanya di luar negeri suka yang makan ini, Mbak. Nah, itulah yang terjadi di luar sana. Jeruk makan jeruk dan seterusnya itu. Betul Bang Andi, betul itu di luar sana. Nah, faktor kesehatan. Ya. Menurut dokter Hadis Lebes yang belum dokter. Apa sih ketik? Menurut dokter Hadis Lebes yang belum jadi dokter, tapi menyadur daripada pernyataan dokter, hasil survei membuktikan bahwa babi itu banyak sekali mengandung racun, virus dan macam-macam di dalamnya. Itulah kenapa mulai dari kitab Nabi Musa sampai ke Al-Quran itu babi itu haram. Karena memang
tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Tapi kenapa diciptakan? Nah, ini dia nih. Babi diciptakan itu ada manfaatnya. Mbak Caca tahu nggak manfaat babi diciptakan? Enggak. Manfaatnya sebagai pertama, menguji, alat uji iman seseorang. Babi kalau dilihat memang menggoda, Mbak. Nah, apakah Anda lulus tidak mengkonsumsinya atau tidak? Itu pertama sebagai alat uji. Yang kedua ya bermanfaat juga buat lingkungan. Apa sih namanya? Ekosistem gitu ya. Dan seterusnya. Jadi jangan lagi, dan kami beri apresiasi kepada Caca tidak konsumsi babi lagi. Artinya Anda sudah dekat dengan Islam. Sudah Islam sebenarnya. Sudah Islam sebenarnya, tinggal sadar saja. Tepuk tangan dulu. Yang paling parah itu loh, kurang ajar anak babi. Malu sama emaknya babi gitu loh, Mbak. Akur. Yang kedua, Mbak, Islam itu bersih. Bersih Islam itu. Pertama, laki nih ya. Mau ada kisah lagi nih, Mbak, ini. Tapi jangan diikutin kisah ini. Dulu saya punya teman, kayak Caca juga, dari Cindo juga, namanya Mbak Mary. Suaminya namanya David. Terus kemudian dia cerai. Kemudian Mary ini menjanda sekitar setahun pacaran dengan siapa namanya, lupa gue namanya, Iqbal. Kemudian Mary ini menikah sama Iqbal, memeluk Islam. Mary ini di malam pertama apa yang dia lakukan? Terjadilah hubungan suami istri. Besok saya ketemu dia, Mer, semalam ngapain? Buset dia, marah dia, marah campur apa segala macam. Kenapa sih, Mer? Kan lu udah bahagia. Ya salah aku, Bang Andi. Kenapa dari dulu nggak menikmati yang berkulup? Kenapa saya nggak menikmati? Ternyata beda rasanya antara berkulup sama yang disunat. Itu loh, Mer. Iya. Paham nggak maksudnya di sini? Kok Mer sih? Paham nggak maksudnya nih? Paham. Rasanya beda, Bung. Tanya aja perempuan, bagaimana beda rasanya antara yang berkulup sama yang bersunat? Bener lah. Bener. Ya itulah Islam, karena bersih. Tidak ada lagi kerak-kerak di dalamnya, begitulah yang bau minyak rem. Karena memang Islam bersih. 5 kali sehari harus dibersihkan, wajib hukumnya gitu loh. Itulah kira-kira kisah si Mary membandingkan antara yang berkulup sama yang tidak. Ini mohon maaf, ini edukasi loh. Bener loh ini Mbak Lupi, bener ini, serius ini omongan ini. Coba aja, jangan dicoba, maksudnya coba tanya aja deh orang yang udah muslim, tadinya dia Kristen, terus mualaf, menikah sama Muslim. Coba ya tanya rasanya gimana? Beda. Mas Pandi udah pernah nyobain nggak? Kenapa tanya? Ya udah mulai muter-muter, ini udah jam malam, kelihatannya perlu minum kopi campur minyak rem. Bang Andi kalau udah begini. Ya, Bang Andi, ini kan edukasi, bukan betul. Hal-hal lain ya, edukasi loh. Iya, karena gimana Bang Andi? Nomornya ini mau dikirim ke Kang Dito atau kirim ke saya atau kirim ke siapa? Mas Pandi yang bujangan. Boleh. Jangan saya, nanti ribut saya sama tetehnya. Ini bahas gitu. Ini edukasi loh. Artinya apa? Ya bersunat itu wajib hukumnya buat laki-laki. Itu intinya di sana. Dan kebanyakan orang tidak sunat toh. Itu teman-teman, intinya di sana.
Jangan negatif thinking deh lu pada. Gak bener lu. Negatif aja pikirannya. Ya udah Bang Andi, ini 2:30 di sini Bang Andi. Kita rehat. Nanti besok kita lanjut. Nanti kalau saya buka Komal, Mbak Lufiris, nanti saya share juga ya. Kebetulan kan saya sudah follow juga. Kalau memang niatnya untuk memeluk Islam, Masya Allah, nanti main ke Komal aja. Ya, nanti diundangkan Bang Andi sama Bang Zuma. Iya. Oke? Sekali lagi saya tanya terakhir nih. Diulang-ulang bener. Kalau seandainya ingin mengganti agama, banyak agama yang tersedia yang diakui oleh Republik ini. Anda memilih agama yang mana? Terakhir. Mbak, Ya. diulang lagi. Banyak agama yang diakui oleh Republik ini. Seandainya Anda ingin berpindah agama, Anda memilih agama yang mana? Islam. Masya Allah, selesai. Jadi lu orang kalau besok saya live buka Komal, datang ah. Ini bikin media orang. Hayya. Saya dulu lama kerja dengan orang Cina, Bang Andi, di perusahaan. Saya juga dulu itu siang-siang maling ya. Oke, mungkin gitu aja ya Bang Andi. Kita rehat dulu mungkin ya Bang Andi ya. Iya emang lu, pagi-pagi harus buka toko ya. Toko elektronik di Gelodok ya. Ya udah. Ini mau istirahat dulu ya. Siap Bang Andi, siap. Oke, Kang Dito yang tutup atau saya yang tutup? Mbak Lupi lah yang tutup itu. Coba silakan. Yang tutup gimana maksudnya? Cece yang tutup. Begini, terima kasih buat pendengar semua. Sekian dulu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kalau sekiranya ada kata-kata tidak sesuai, mohon maaf. Doakan saya supaya saya dapat hidayah. Ya, gitu. Silakan. Saya perwakilkan kepada Kang Dito. Baik Iwan Villa semuanya ya yang sudah setia. Kang Dito dulu bentar. Jangan lupa doain aku biar segera menjadi mualaf. Amin. Baik. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.